Tapi kalau kata Syekh Salim, laki-laki tidak mungkin terpaksa berzina. Perempuan mungkin terpaksa berzina. Laki-laki tidak mungkin. Kenapa? Karena perzinaan tidak mungkin terjadi kalau zakat ini memang agak pelik ya. Zakat dagang tuh pelik. Zakat ini yang lebih pelik juga tuh. Zakat pinjaman. Saya pinjam duit Ustaz Ilham 100 juta. 100 juta ya Ustaz ya. Satu haul duit itu saya simpan aja di bawah kasur. Saya wajib bayar zakat atau Ustaz wajib bayar zakat? Kan Ustaz yang punya, saya yang pegang. Yang wajib bayar zakat siapa? Safar itu artinya apa? Keluar dari kampung udah safar namanya. Tapi larangan safar perempuan itu standarnya ya, keluar dari kampung. Larangan safar perempuan tanpa suami dan tanpa mahram itu standarnya keluar kampung. Kalau standar rukhsah 4 burut. Kita sudah terlanjur mengeluarkan zakatnya. Ternyata barang itu hilang. Setelah hilang balik lagi barang itu. Kira-kira zakat yang sudah dikeluarkan tadi sah enggak? Ketika si perempuan itu ditalak dan tidak digauli, itu tidak ada iddah. Tidak ada iddah, tidak bisa kita rujuk. Berarti harus ulang akad yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah nawina ta'lama wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillah ta'ala wa bi sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillahi wa sawabihi wa qurbih. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Sedikit lagi ya, sedikit lagi. Ya. Kalau khatam ini insyaallah kita bahas usul fikih atau kitab fikih yang lebih panjang. Kitab fikih yang lebih panjang bisa jadi kita bahas Hasyiah Bajuri ya, atau dua-duanya langsung. Sambil ngaji fikih kita sambil ngaji usul fikih. Boleh juga. Atau ini kita setor ini kaidah ini setor kaidah. Ya, kaidah yang perlu disetor tuh yang 5 itu aja. Ya. Atau kaidah yang 40 juga silahkan. Enak. Tapi kaidah yang 20 terakhir ini mukhtalafi. Oke. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin. Al-qa'idatu rabi'ata asyrata. Kaidah yang ke-14. Az-zailul 'aidu hal huwa kalladzi lam yuzal au kalladzi lam ya'ud. Lam yazul bisa juga ya, lam yazul. Az-zailul 'aid. Zail itu sesuatu yang hilang, al-'aid itu sesuatu yang kembali. Jadi az-zailul 'aid itu artinya apa? Barang hilang yang kembali. Barang hilang yang kembali lagi dia. Ya. Hal apakah huwa dia kalladzi seperti yang lam yazul seperti yang tidak hilang. Nah, kita anggap dia tidak pernah hilang sama sekali. Au kalladzi lam ya'ud. Atau kita anggap dia seperti barang yang tidak pernah kembali. Istilahnya ketika dia datang kita anggap dia barang baru lagi. Ya, seolah-olah dia tidak pernah hilang. Berarti ini apa? Seolah dia tidak pernah kembali. Yang kembali ini adalah barang lain nih. Kita anggap seperti itu. Ya, dia hilang kemudian kembali lagi. Apakah kita anggap ini ya lebih dominan aspek kembalinya atau lebih dominan aspek hilangnya gitu. Kalau kita katakan lebih dominan aspek kembalinya berarti seolah-olah dia tidak pernah hilang. Ya, mau kamu pernah kabur dulu, mau inilah segala macam, pokoknya sekarang kamu ada di sini berarti seolah-olah kamu tidak pernah pergi. Atau ketika kita anggap dia menghilang itu kita permasalahkan berarti kamu baru di sini. Berarti kamu mesti kontrak kerja ulang lagi. Ya, kita anggap dia tidak pernah kembali. Yang kembali ini adalah sesuatu yang baru. Ya, lewat contoh kita akan bisa lebih paham. Fihi khilafun, di dalamnya terdapat perbedaan. Wa tarjihu mukhtalifun fil furu'. Dan yang kuat mukhtalif berbeda fil furu' dalam furu'. Perbedaan mukhtalafun sama mukhtalifun. Mukhtalifun itu kalau mukhtalafun itu perkaranya ya. Ya, mukhtalafun fih, mukhtalaf. Karena faidatul bina'nya kan mutawa'ah. Jadi dia tidak perlu dimajhulkan, bahkan tidak bisa sebenarnya dimajhulkan. Ya, ikhtalafal ulama, contoh. Ikhtalafal ulama, berbeda ulama. Ya, yang berbeda apa? Perkaranya kan satu.
Misalkan bunga bank, itu kan satu perkara. Ini perkara tidak berbeda. Yang berbeda apa? Ulama berbeda menyikapi. Ulama berbeda. Ya. Makanya di sini mukhtalif pun kita sebut apa? Ya perkaranya satu aja. Ya ulamanya berbeda. Kalau kita pahami itu muta'addi, tapi ini kalau kita pahami lazim boleh mukhtalif. Assalamualaikum. Mukhtalaf juga bisa. Mukhtalaf. Tarjih berarti kita anggap ulama yang melakukan tarjih berbeda-beda seperti itu kan. Nah, berbeza-beza. Contoh. Thank you. Farujjihal awwalu fi furu'in. Ya. Maka dikuatkan yang pertama pada beberapa furu'. Nah, jadi dianggap dia tidak pernah hilang. Ketika dia kembali dia dianggap tidak pernah hilang. Kalladzi lam yazul, seperti yang tidak pernah hilang. Minha idza tulliqa qabla ad-dukhuli wa qad zala milkuha 'anis sidaqi wa 'ada ta'allaqa bil 'aini fil asah. Ya. Idza tulliqa qabla dukhuli, apabila ditalak si perempuan sebelum hubungan badan. Ya. Wa qad zala milkuha 'anis sidaqi. Dan hilang kepemilikan si perempuan dari sidaq, mahar. Wa 'ada, kembali lagi laki-laki tadi. Kembali laki-laki tadi. Ya, ta'allaqa bil 'aini fil asah. Ta'allaqa, bersangkut dia dengan barang, ya dengan mahar tadi fil asah. Ya. Dia kan kalau konsepnya kan seperti itu ya. Kalau seorang perempuan diceraikan sebelum hubungan badan. Sebelum hubungan badan. Ada kewajiban mahar enggak? Ya, dia sudah sebutkan akad, tapi sebelum hubungan badan dia talak. Ada kewajiban mahar enggak? Fanisfu ma faradtum. Ya, fanisfu ma wa in talaqtumuhunna qabla an tamassuhunna faqad faradtum lahunna fariidatan fanisfu ma faradtum. Ya, kalau kita talak perempuan sebelum kita sentuh, kan itu dalam Al-Qur'an bahasanya ya enggak? Dan kita sudah menyebutkan apa yang akan kita maharkan, maka nisfu, maka kita bayar setengah. Berarti perempuan kan tidak dapat setengah lagi. Tapi kemudian ada, nyasar. Ya enggak dong. Itu kan talak bainuna sughra. Itu talak bainuna sughra. Karena perempuan ketika dia ditalak, ketika si perempuan itu ditalak dan tidak digauli, itu tidak ada iddah. Tidak ada iddah. Tidak bisa kita rujuk. Berarti harus ulang akad yang baru. Ya, diulang akad yang baru. Tapi maharnya bagaimana? Kan itu pertanyaan sekarang. Ya, maharnya bagaimana? Ya, maharnya itu ta'allaqa bil aini, dengan barang. Kalau misalkan dia maharnya tadi kuda, ya sudah bayar kuda itu. Untuk urusan maharnya saja, bukan akadnya ya. Kalau akadnya ulang baru, bukan akad rujuk. Sebab bisa rujuk hanya pada masa iddah. Sedangkan sekarang perempuannya tidak ada iddah. Nah, maharnya saja. Ya, seolah-olah mahar itu tidak hilang. Balik, mahar full lagi. Maharnya full. Kan separuh sudah bagi perempuan. Enggak, sekarang separuh kuda. Enggak. Kita mau maharnya kuda. Perempuannya sudah kita cerai. Berarti mahar yang berhak didapatkan oleh perempuan kan separuh kuda. Tapi kita belum ngasih separuh kuda. Ya, kemudian kita ulang lagi akad. Sudah kuda itu lagi. Jadi seolah-olah akadnya tidak pernah batal. Ya, akadnya seolah-olah tidak batal. Padahal kan memang batal. Tapi maharnya pakai saja mahar di akad yang pertama yang sah. Oke. Wa minha idza tulliqat raj'iyan 'ada haqquha fil hadanati. Ya. Apabila ditalak si perempuan ini tapi talaknya raj'i. Kalau talak raj'i berarti setelah hubungan badan ya, berbeda dengan yang pertama. Kalau bisa rujuk, ini talak raj'i kan artinya talak bisa rujuk nih. Ya.
Ya, kembali hak si perempuan dalam masalah pengasuhan. Ya, tempat tinggal, pengasuhan segala macam. Jadi seolah-olah hak itu tidak pernah hilang. Ya. Dia ditalak secara raj'i, kemudian kembali lagi. Ya, istilahnya dia tinggal lagi di rumah seperti itu. Tinggal lagi dia di rumah itu. Dia ditalak, rujuk. Nah, seolah-olah dia tidak pernah. Jadi tidak perlu perempuan itu minta rumah baru lagi. Walaupun rujuk tidak perlu, lanjutkan saja rumah. Jadi seolah-olah talak tadi tidak terjadi. Nah, jadi hadanah itu kan pengasuhan. Nah, kembali dia berada di bawah pengasuhan suaminya, rumah segala macam. Nah, lanjut. Wa minha, nah ini yang agak lucu nih ya. Idza takhammara al-marhunu ba'da al-qabdi, thumma 'ada khallan, ya'udu rahnan fil asahi. Coba lihat. Kita boleh nak menggadaikan air nira? Air aren boleh digadaikan ya. Sekarang dia menggadaikan air aren. Ya, Ustaz, saya pinjam duit 100.000, pegang aren. Ya, satu bambu misalkan. Besoknya langsung jadi khamar nih. Besoknya air tadi jadi tua deh. Nah, kalau tua itu harta enggak? Enggak. Tua najis. Bukan harta, berarti enggak bisa digadaikan. Oke, tua tidak bisa digadaikan. Batal enggak tadi akad rahan? Batal enggak? Bukan batal jadinya. Ternyata besoknya tiba-tiba jadi khal, jadi cuka dia. Ya, jadi cuka dia lagi. Cuka suci lagi ya. Berarti kembali dia menjadi harta yang bernilai. Nah, kira-kira rahannya bagaimana? Ini contohnya nih ya. Idza takhammara marhun. Apabila berubah menjadi khamar. Apa yang berubah jadi khamar? Marhun, objek gadai. Ya, al-marhun barang yang digadaikan berubah jadi khamar. Ba'dal qabdi, setelah serah terima. Mungkin dia niatnya minjam kalau 100.000 kan minjam sebentar aja tuh enak. Besok ganti ya lah, apa jaminan nih air nira. Jadi tua dah. Summa ada khallan. Kemudian berubah kembali dia. Ada tuh arti aslinya kembali. Ya kenapa pakai ada di sini? Karena dia kembali suci. Kemudian berubah dia menjadi khallan, menjadi khal, cuka. Ya'udu rahnan. Nah, maka dia kembali menjadi objek gadai. Ya'udu kembali rahnan, menjadi gadai. Karena dia kembali berubah jadi harta fil asah, menurut pendapat yang sahih. Jadi saya tidak perlu ganti air nira yang lain, tidak perlu cari objek gadai yang lain. Itu aja lanjut. Kalau dia sudah berubah kembali menjadi suci. Lanjut. Wa minha idza ba'a mashtarahu thumma 'alima bihi 'aiban thumma 'ada ilaihi bi ghairi raddin falahu radduhu fil asahi. Ya. Idza ba'a, kalau dia menjual, apa yang dia jual? Mashtarahu, barang yang ia beli. Kalau dia jual barang yang ia beli, summa 'alima bihi 'aiban. Summa kemudian alima, tahu dia bihi pada barang itu aiban, ada aib. Barang sudah dia beli, dia jual, barang itu ada aib. Kalau belum dia jual barang tadi kan dia bisa kembali kepada penjual pertama, ya enggak? Masalahnya sekarang barang kan sudah dia jual lagi. Ya. Summa ada ilaihi bi ghairi raddin. Kemudian dia kembali kepada si penjual pertama tanpa mengembalikan barang. Raddin itu mengembalikan. Ya. Sorry. Salah domir nih ya. Kemudian barang tadi kembali lagi padanya. Ya, summa ada ilaihi bi ghairi raddin. Kembali barang itu kepadanya. Ya kan setelah dia jual, balik lagi barang itu kepada dia. Ya, bi ghairi raddin. Ya, tapi pembeli yang kedua itu tidak tahu kalau barang itu ada aib. Jadi bi ghairi raddin ini boleh jadi batal saja akad jual belinya. Ya bukan khiyar, dia kembalikan lagi barang itu. Sekarang ya enggaklah kita bertiga nih ya. Saya penjual pertama, Ustaz Ilham membeli barang saya, kemudian Ustaz Ilham jual barang itu pada tua. Baru Ustaz tahu barang itu ada aib.
kembali barang itu kepada Ustadz lagi. Ya, Ustadz masih boleh enggak mengembalikan barang itu pada saya? Iya boleh. Kan Ustadz sudah dapat duit. Ya, pokoknya ada bi ghairi raddin itu maksudnya apa? Pak Datuk kembalikan barang itu pada Ustadz, tapi Ustadz enggak kembalikan duit pada Datuk. Ustadz kan sudah dapat laba dari barang tadi. Sekarang Ustadz boleh enggak mengembalikan itu barang pada saya? Boleh. Falahu raddu fil ashah. Ya. Seolah-olah barang itu enggak pernah Ustadz jual pada Pak Datuk. Karena barang itu sudah kembali lagi pada Ustadz. Ya. Misalkan Pak Datuk bilang, saya kayaknya nggak perlu betul barang ini, Ustadz aja lah ambil. Duitnya gimana nih Pak Datuk? Dah ambil aja lah, kata Pak Datuk misalkan. Ya. Ustadz, aduh ini barang rusak gimana nih? Mau dikembalikan enggak kepada si penjual pertama? Masih boleh. Masih boleh. Seolah-olah barang itu enggak pernah hilang. Ya, seolah-olah barang itu enggak pernah terjual. Lanjut. Wa minha idza kharajal mu'ajjalu lahu az-zakatu. Ya. Fi athna'il hauli 'anil istihqaqi thumma 'ada. Tujzi'u fil ashah. Tujzi'u fil ashah. Kalau dia keluarkan, takjil ini sesuatu yang mesti disegerakan ya. Ya. Tapi di sini maksudnya apa? Dia keluarkan sebelum haul, di pertengahan haul. Ya. Kalau dia keluarkan barang muajjal ya dengan segera lahu milik dia zakat. Ya, kalau keluar zakat miliknya muajjal segera, ini memang terbalik-balik kita menerjemahkannya. Dia keluarkan zakat lebih cepat. Kapan dia keluarkan? Fi atna'il haul, pertengahan haul. Harusnya kapan dikeluarkan zakat? Akhir haul. Anil istihqaq. Sorry. Anil istihqaq. Kharaja ini bukan zakatnya berarti. Ini tidak bisa kita terjemahkan ya. Kita jelaskan saja lah. Lah, sekarang Ustadz punya emas 1 kilo. Ustadz punya emas 1 kilo. Kemudian Ustadz wajib zakatnya kapan? Tahun depan. Di pertengahan haul atau sekarang ya pokoknya sebelum haul Ustadz keluarkan zakat. Ustadz keluarkan zakat. Ya kan? Ternyata di pertengahan haul hilang barang, hilang emas tuh. Dicuri orang. Ya. Dicuri orang. Kalau emas dicuri Ustaz wajib zakat enggak? Enggak wajib zakat kan? Tapi sudah saya keluarkan. Iya, zakatnya sudah keluarkan. Ya, terbayang ya masalahnya. Besoknya Ustaz jalan kaki nampak emas Ustaz yang 1 kilo itu di jalan. Malingnya mungkin terjatuh emas. Kuameh. Alhamdulillah. Apakah haulnya dihitung ketika hari Ustaz menemukan atau ketika awal kepemilikan? Nah, kan itu lagi. Dan kalau misalkan kita anggap ini haul baru, berarti zakat yang sudah dikeluarkan tadi tidak dianggap lagi. Tapi kalau kita anggap melanjutkan haul yang tadi, berarti zakat tadi sah. Nah, gitu ya, itu maksudnya. Jadi kalau kita bahasakan, idza kharaja anil istihqaq. Apabila keluar barang itu anil istihqaq, dari kepemilikan kita, summa ada, kemudian balik lagi barang itu. Padahal kita apa? Mu'ajjalu lahu zakah. Kita sudah mu'ajjal, keluarkan segera baginya zakat. Fi asnail haul, di pertengahan haul. Kita sudah terlanjur mengeluarkan zakatnya. Ternyata barang itu hilang. Setelah hilang balik lagi barang itu. Kira-kira zakat yang sudah dikeluarkan tadi sah enggak? Karena kan berarti kita mengeluarkan zakat saat kita tidak memiliki barang. Atau saat barang itu belum wajib lagi dikeluarkan zakatnya. Hilang pula barang itu. Nah, itu ya. Ya. Itu bisa sah ketika nanti sudah terjadi. Ya, tawakuf ya. Sah atau tidak sahnya kita lihat di akhir haul apakah memang ya. Atau diasingkan dulu. Boleh. Itu belum diserahkan ke Baik ya. Misalkan punya harta dagang
beberapa bulan terakhir lancar kini di jalan itu keuntungan melejit ya. tinggi. Jadi khawatirnya kalau di akhir tahun penjualannya menurun, tapi tidak tentu bayar zakat. Ya. Jadi diasingkan itu. Nah, kalau diasingkan dok dengan nilai ini, ternyata pas di akhir tahun, pas di haul di jatuh. Tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Iya. Piti tidak wajib zakat. Tidak wajib. Boleh dipakai boleh. Kecuali harta dagangnya ditambah dengan harta simpanannya tadi sampai di haul. Ya. Kecuali totalnya sampai. Atau beda. Itu lah berbentuk uang. Walaupun lah berbentuk uang, tapi uang ini memang diniatkan untuk menyokong usaha kan. Sama juga aset. Jadi tidak hanya misalnya main aplikasi, total hartanya misalnya total harta dagangnya 800 juta di toko kan. Habis itu dia punya persiapan di rekening tapi yang rekening itu untuk aliran usahanya. Campur-campur. Itu aset. Kebutuhan dia. Itu agak rumit. Kita perkirakan yang pasti untuk diputar usaha saja. Ya. Kalau hanya dikeluarkan yang di toko, haram jadinya. Ayolah, karena jadinya. Ya, karena jadinya. Yang di rekening yang memang diniatkan untuk putaran usaha masuk. Makanya amannya rekening pribadi dengan rekening kadai beda. Ya. Amannya seperti itu. Zakat ini memang agak pelik ya. Zakat dagang tuh pelik. Zakat ini yang lebih pelik juga tuh. Zakat pinjaman. Saya pinjam duit Ustaz Ilham 100 juta. 100 juta ya Ustaz ya. Satu haul duit itu saya simpan aja di bawah kasur. Saya wajib bayar zakat atau Ustaz wajib bayar zakat? Kan Ustaz yang punya, saya yang pegang. Yang wajib bayar zakat siapa? Berdua kita wajib bayar. Tapi itu bukan Iya, tapi saya yang pegang. Kenapa? Karena qirat ini bukan pinjam, ini investasi contohnya. Qarat juga seperti itu. Qarat itu apa? Tamlik. Ustadz menjadikan saya pemilik barang itu sehingga saya boleh habiskan duit itu kan. Yang penting, nah berarti saya status saya pemilik. Ustadz juga pemilik asli. Ustadz mengeluarkan zakat sebagai pemilik asli, saya mengeluarkan zakat sebagai pemilik secara hukum. Kan Ustadz istilahnya ngutang. Iya, walaupun saya ngutang. Kenapa? Karena zakat itu wajib atas harta ya. Wajib atas harta. Itu masalah pelik zakat ya. Memang agak aneh, tapi ya itulah kewajiban. Jadi sekalipun ini barang hasil hutang kita kalau sudah mencapai barang dan esok, barang nggak ada zakat. Barang dagang baru ya. Ya. Tapi yang mau berhutang 200 juta pernah di masa gagal-gagal itu pernah 2 tahun. Tuh. Pitihnya pada tok pacik nak nyu pitih nan wak pacik. Pitih. Cuma kalau kecek tadi contohnya wak simpan di bawah kasur, pitih ku masih ada, gitu kan. Tapi kalau fisik harta tidak ada. Pemiliknya saja yang mengeluarkan zakat ketika harta itu balik. Ya. Untuk pengeluaran zakat itu zakat sampai nisab. Kalau mau dibayarkan ini zakatnya dari harta lain nggak ada lagi. Bisa kita kurangi dari. Bisa. Itu aja. Misalkan dia jualan baju. Nilai bajunya di toko tuh 100 juta. Sedangkan baju itu nggak laku-laku, ya nak? Dengan apa dia mau keluarkan zakat? Kan zakatnya berarti 2,5 juta. Mana dapat duit 2,5 juta? Ya sudah, baju saja dikeluarkan. Senilai. Dengan harga beli. Harga jual ya. Harga beli 2,5. Yang senilai 2,5 juta. Jadi kalau kita kasih tadi kan nggak mencapai nisab lagi ya, udah berkurang lagi. Apanya? Dikeluarkan 2,5 ya. Ini kan jadi kurang ya. Kan masih tetap nisab. Kan nilainya tadi 100 juta. Dia keluarkan zakat 2,5 juta. Baju senilai 2,5 juta. Berarti nilai baju itu sekarang 97 juta. Masih. Tahun depan masih itu. Ya, karena zakat dagang itu Nabi bilang wa fil bazzi shadaqatuha, dan pada kain, pada baju itu ada zakatnya. Berarti ya bajunya bukan duit yang kita keluarkan. Ya, jarang sekali ya zakat yang dikeluarkan berbeda dari barang yang kita punya itu jarang. Zakat emas keluarkan emas. Yang aneh itu apa? Cuma zakat sapi dan zakat onta. Kalau ontanya 5 dikeluarkan 1 kambing, itu aja tuh. Itu aja yang aneh.
Ya, tapi biasanya apa yang kita punya itu yang kita keluarkan sebagai zakat. Nah, tapi kalau emas kan diuangkan dulu, baru uangnya. Oh iya ya. Itu menarik pertanyaan. Kita punya emas, apakah yang kita keluarkan adalah uang senilai emas atau emasnya? Enak. Ya boleh kalau emas. Kalau emas enggak masalah. Tapi kalau antum keluarkan duit boleh. Kalau emasnya betul yang antum keluarkan lebih boleh lagi. Nah, sama seperti zakat dagang tadi. Kalau duit yang kita keluarkan untuk zakat dagang kita ya silahkan. Karena memang dia zakat mal aslinya kan. Tapi kalau antum keluarkan baju juga boleh. Silahkan. Karena memang aslinya ya yang kita keluarkan adalah sesuai dengan jenis barang yang kita perdagangkan. Lanjut. Wa minha idza fatathu salatus safari thumma aqama thumma safara yuqassiruha fil asahi. Orang safar boleh jamak dan qasar. Ya. Coba lihat nih. Idza fatathu salatus safari. Apabila dia terlewat salat dalam kondisi safar. Berarti dia mesti qada kan? Berarti dia mesti ganti itu salat. Dia ketinggalan salat saat sedang safar. Summa aqama, kemudian bermukim dia. Dia mau ke Bengkulu, nginap di Padang 3 hari. Saat dari Payakumbuh menuju Padang, kan sudah boleh mengqasar dan menjamak. Akan tetapi dia malas salat. Malas dia salat. Di Padang dia 3 hari. Kemudian setelah 3 hari menginap di Padang, dia lanjut berjalan ke Bengkulu. Boleh menjamak lagi? Boleh. Boleh dia mengqasar lagi? Boleh. Ya, kalau dia mengqadha salat yang dia tinggalkan saat safar tadi, boleh enggak dia jamak dan qasar? Boleh juga. Bisa seperti Ya. Seolah-olah dia enggak bermukim di Padang tadi. Nah, gitulah istilahnya. Seolah-olah di Padang dia enggak berhenti. Nah, ini bermukim nih bisa bermukim bisa berarti kan tujuan belum sampai. Ya. Tidak bisa ya kalau kalau dia mau ganti sholat yang dia tinggalkan tadi, kan dia dari Payakumbuh ke Padang. Kalau dia mau ganti sholatnya saat dia di Padang, berarti dia ganti lengkap, tidak boleh qasar. Karena dia sudah bermukim di Padang. Ada itu ya. Pengalaman kita sebelumnya kan. Kalau bermukim boleh sampai 3 hari kan. Iya betul. Bermukim, orang baru bisa disebut bermukim tuh kalau dia menginap 3 hari di suatu tempat. Kalau kurang 3 hari, masih musafir namanya Ustaz. Jadi antum misalkan ke Padang pelatihan 3 hari, selama 3 hari masih boleh jamak dan qasar. Kalau antum nggak tahu sampai kapan acaranya, boleh sampai 18 hari. Mengepung orang Karena enggak tahu dari awal. Barahari. Ini memang tidak direncanakan. Ya, kita tidak tahu berapa lama kita akan bermukim di situ. Atau kalau misalkan antum sudah tahu bahwasanya kita akan bermukim di sini 3 hari lebih, ketika nginjak kaki di situ langsung tidak boleh jamak dan qasar. Contoh orang pulang kampung dari Jakarta ke sini, ketika dia pijak kaki di tanah kampungnya, maka sudah langsung tidak boleh jamak dan qasar. Karena dia tahu bahwa dia akan menginap di kampung lebih dari 3 hari. Ya. Tapi kalau 3 hari boleh. 3 hari boleh. Tapi kalau dia menginjakkan kaki di kampung dan tahu bahwasanya dia di kampung ini cuma 3 hari, boleh. Dan 3 hari itu pun plus hari kedatangan dan hari kepulangan, total 5 hari. Total 5 hari itu. Ya. Jadi sehari hari kedatangan, 3 hari nginap, 1 hari lagi hari kepulangan. Jadi kalau mau ditotal bisa sampai 5 hari. Makanya standar pelatihan di daerah itu 3 hari. Nah. Bisa jamak terus. Tapi kalau pulang kampung kan kayak saya ini kan pulang ke Medan. Udah jelas lebih dari 3 hari. Seminggu kan? Udah jelas lebih dari 3 hari. Pas injak kaki dah langsung enggak boleh jamak. Saya nggak tahu nih sampai 18 hari lah. Tanggal kepulangannya nggak tahu. Tapi yang penting kita yakin lebih dari itu beda kasus. Ya. Jadi tergantung kondisi. Tapi kita tetap harus tahu ya seperti itu ya.
Anak pesantren juga seperti itu. Kalau enggak digitukan anak pesantren yang paling banyak rentannya. Saya enggak tahu ya. Kawan saya bilang anak Lipia banyak kayak gitu. Anak Lipia banyak. Selama dia di Jakarta dia Juga sholat Jumat. jamak. Ya, ada juga enggak sholat Jumat. Ya, dari mana dapat kaji? Mungkin bukan semuanya, ada ya. Enggak semuanya, ada. Ya, mungkin dia dapat kaji bukan di Lipia kajinya, mungkin dia dapat dari yang lain kan. Aneh-aneh aja. Kenapa? Alasannya kan Dia orang Minang, pergi ke Jakarta, kemudian di Jakarta dia enggak sholat sempurna. Itu orang bertanya-tanya, kamu udah sholat zuhur belum? Nanti jamak, kan seperti itu. Ada juga tuh yang seperti itu, sase-sase ke Mesir dia, ke Mekah dia, orang Mekah yang ke sini dulu. Ada kawan mertua, suaminya orang Mekah, gitu dia. Enggak sholat, lah di jamaknya tadi. Kaji mah, itu lo kajinya. Begitu loh bahasa orang. Ya enggak. Kita curiga jangan Ja'fari. Dengan media beliau jauh ada di anak workshop. Nah, Tapi ini berbulan-bulan di situ. berbulan-bulan rusahan. Iya. Terasa. Iya. Sesaat. Yaman tuh aslinya Syafi'i. Yaman dan Makkah juga aslinya Syafi'i. Tapi Usman pun jauh-jauh itu kalau ada sesaat. Misalnya beliau dari Sarinawe. Kan biasa jamaah. Gue rasa pagi bisa jamaah. Si cincin mah. Tapi beliau berjamaah tidak berani lagi sesaat. Iya lah. itu sekitaran itu biasa kan dari sini besar kalau jam. Ini untuk pendapat itu yang sampai 4 kilo ada. Safar ya. Karena kan mutlak safar. Safar itu artinya apa? Keluar dari kampung udah safar namanya. Tapi larangan safar perempuan itu standarnya ya, keluar dari kampung. Larangan safar perempuan tanpa suami dan tanpa mahram itu standarnya keluar kampung. Kalau standar rukhsah 4 burud. Ya itu standar ukuran orang zaman dulu enak. Berapa tuh sekarang? 49,5, 49,4. Ya berarti sekitar 20 kilo sekian. Ya. 4 burud. Lanjut. Jadi jika dia ketinggalan sholat saat safar, kemudian bermukim dia di satu tempat, berarti bermukim itu lebih dari 3 hari, ya enggak? Lebih dari 3 hari, itu masa safarah. Setelah bermukim dia satu tempat, lanjut safar lagi. Yuqassiruha fil ashama, boleh dia mengqasar. Sengaja aku mengganti sholat zuhur yang saya tinggalkan. Saya enggak perlu juga sebutkan hari itu, tapi pokoknya yang saya tinggalkan dalam kondisi safar. Ya, qasar karena Allah. Jadi ini kodo dalam bentuk kosong. Ya, kenapa? Ini kan maksiat Ustaz, dia meninggalkan sholat. Iya, meninggalkan sholatnya maksiat, tapi safarnya bukan maksiat. Ya, rukhsah hilang kalau memang tujuan safar itu betul yang maksiat, baru hilang kebolehan mengqasar. Kamu jalan-jalan ngapain? Ketemu cewek, enggak boleh qasar. Enggak boleh tuh kawan saya dulu, enak cewek, enak ceweknya Padang. Pergi ke Padang, dia dari Pekumbuh ini kan. Pergi ke Padang enggak? Iya jamak sholat enggak. Ngapain ke Padang? Ketemu cewek. Itu kacau dia. Stay halal kan. Sholat enggak tinggal tapi salah ya. Yang halal, yang haram, yang rukhsah, yang azimah. Lanjut. Wa minha, jadi di sini seolah-olah dia enggak pernah bermukim kan? Seolah-olah dia enggak pernah bermukim. Seolah-olah enggak hilang satu safar dia. Wa minha idza zala daw'ul insani au kalamuhu au sam'uhu au dhuquhu au syammuhu au afdaha thumma 'ada yasqutul qisasu wad dhamanu fil asahi. Iya. Ya, kalau dia hilangkan penglihatan manusia, ya, penglihatan dauk itu kan cahaya. Ya, dia hilangkan penglihatan manusia,
au kalamahu zala, aku hilang bukan menghilangkan ya, berarti zala. Kalau hilang penglihatan manusia, oh berarti hilang dengan sebab dia ya. Hilang penglihatan manusia atau kemampuan berbicaranya, kalamuhu ya, kemampuan berbicaranya, au sam'uhu pendengarannya, au dzuquhu kemampuan mengecapnya, au syammuhu kemampuan menciumnya. Ya. Agak susah ya kita menerjemahkan mencium. Lebih luas bahasa Minangnya enggak? Ya, kalau bahasa Minang mencium. Kalau menangkap aroma dalam bahasa Minang apa? Maidu, enak. Maidu. Mungkin bahasa Indonesianya mengendus. Kemampuan pengendusan. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Mencium. Oke, ya itu mencium, kiss enak. Mencium bau. Sniff ya. Sniffing. Misalkan anjing pelacak sniffing around. Ya. Au afdaha, atau dia rusak. Afdaha, dia rusak yang tadi itu indera seseorang. Tsumma ada. Kemudian balik lagi. Kalau afdah dia sengaja merusak, kalau yang tadi dia nak sengaja merusak. Ya, dia nyapa kawannya, kaget kawannya, buta langsung gara-gara kaget. Nah, contoh. Ya, itu nak sengaja. Ini dia sengaja. Dia pukul kepala kawannya, nyata gara-gara dipukul impoten kawannya. Nah, kan bisa jadi itu. Hilang kemampuan zakarnya, berarti berapa dia bayar diat? 100 unta. 100 unta kan? Ternyata mendengar 100 unta bangkit kembali ya. Ayo, saya lihat itu. Enak, cuma ada, kemudian balik lagi kemampuan itu, kemampuan bicara, kemampuan melihat, yasqutul qisas. Jatuh qisas, tidak berlaku qisas. Buat dhaman dan juga diat. Dhaman itu mengganti. Batal. Yes. Ya, jatuh, gugur. Fil asah, menurut yang paling sahih. Balik. Lihat. Haram. Tapi itulah ya. Bisa jadi dengan 100 otak dia berubah. Iya, berbeknya. Berarti tidak jadi balik. Tidak jadi balik. Mungkin ada juga hanya saja tunggu dulu berapa hari gitu lah. Contoh gigi ya nak. Contoh gigi. Gigi berapa unta? 5 unta. Satu gigi. Sekarang dia bayar 5 gigi. Pergi dia ke Jepang. Jepang tuh saya dengar 2008 atau 2009 sudah dimulai. Entah sudah sukses atau belum. Transplant gigi. Diambil sel tulang seseorang, kemudian dikembangkan menjadi sel anak gigi, ditanam lagi di sini. Ya seperti transplant rambut lah. Kan banyak tumbuh. Ya. Logis enggak tuh? Mungkin, ya, tapi sekarang pertanyaannya dokter mau enggak? Atau jangan-jangan kalaupun dibuat teknologi seperti itu orang tetap enggak mau pakai sebab lebih murah bikin gigi. Bikin gigi cuma 1 juta, tapi kalau tanam gigi kembali 40 juta, pasti mahal ya, enggak mungkin murah ya. Nah, pertanyaannya orang mau enggak? Apa kelebihan gigi asli dibandingkan gigi palsu? Syaraf ya, kan itu. Syaraf. Bedanya gigi asli dengan gigi palsu adalah syaraf. Nah, sekarang masalahnya ada gigi itu punya saraf atau tidak kan tidak terlalu berpengaruh. Yang penting dia bisa ngunyah. Mau enggak orang mengeluarkan duit segitu? Kan enggak mau. Nah, sekarang masalahnya dia sudah ganti 5 unta. Dia jual 1 unta, dia pakai duit penjualan 1 unta itu untuk tanam gigi. Nah, itu kan berarti gigi asli itu. Ada gimana? Ini agak rumit juga ya. Ya rumit. Nah, tapi al-asah ya. Kalau misalkan yang kita yang lebih jelas lah sekarang, dia berobat ya pakai diet. Memang tujuan diet itu kompensasi. Ya, memang tujuan diet itu kompensasi. Lanjut. Warajjah dan dikuatkan yang kedua fi furu' dalam beberapa cabang. Minha lauzal mauhubu an milkil far'i. Oh ya. Tsumma ada fala ruju'a lil asli fil asahi.
an malikil far'i gini ya. Tsumma ada fala ruju'a lil asli fil asah. Apabila hilang barang pemberian mauhub dari pemilik fara', ya, anggaplah contoh aja nih ya. Ustadz Ilham punya tanah, saya punya pohon jambu. Ustadz Ilham punya tanah, saya punya pohon jambu. Berarti tanah itu namanya al-aslu, pohon jambu itu namanya al-far'u. Oke. Tunggu dulu. Falarju lil asli an malikil far an mil. Ya. Tidak kembali bagi si asal. Kalau hilang barang pemberian dari pemilik, dari kepemilikan fara', apakah fara' ini anak maksudnya ya? Orang yang minjem, orang yang minjem hilang barangnya dari yang punya. Semua ada. Ini bukan minjam, nih hibah nih, Ustaz. Hibah. Ya. Tapi barangnya hilang. Ya. Anggaplah anak, kita terjemahkannya. Kalau hilang barang pemberian dari kepemilikan si anak. Ya. Summa ada, kemudian balik lagi barang itu. Fala ruju'a lil asli fil asah. Tidak perlu kembali ke asal menurut yang paling sahih. Al-mauhub an-mulkul far'i. Kita pending lagi dulu ya. Al-aslu al-far'u. Kalau hilang barang milik ini bukan pemilik, tapi ini artinya kepemilikan. Kepemilikan far'u. Cabang ya, yang cabang. Cabang ini bisa kita artikan anak, bisa juga kita artikan pohon tadi bagi tanah, ya enggak? Fala ruju'a lil asli, maka enggak bisa dia kembali kepada bagi asal fil asah. Anggaplah itu tadi, ya enggak? Saya punya tanah, Ustaz Ilham punya pohon. Pohon itu berbuah. Pohon itu punya siapa tuh, Ustaz? Yang punya pohon. Yang punya pohon kan? Bukan yang punya tanah ya? Bukan yang punya tanah. Hilang buahnya. Hilang buahnya. Kemudian balik lagi buahnya. Dikembalikan orang. Yang berhak terhadap buah itu siapa? Tetap yang punya pohon ya. Ini bukan pohon nih, contoh yang cocoknya. Kita pending dulu ya. Agak rumit nih. Tandai dulu. Ada pensil, Ustaz? Pensil, Ustaz? Kita tandai dulu. Syukran. Wa minha lauzala milkul mushtari thumma ada wa huwa muflisun fala ruju'a lil bai'i fil asah. Kalau hilang milik si pembeli. Pembeli ada penjual. Milik si pembeli hilang. Kemudian balik lagi hartanya tadi, tapi dia dalam kondisi bangkrut. Fala ruju'a lil bai'i fil asah. Iya ya. Berarti ketika dia sudah bangkrut, anggap si penjual merelakan ya. Anggap si penjual merelakan. Anda tidak perlu bayar lagi. Kenapa? Anda sudah bangkrut. Kan dia tadi ketika membeli dia kaya, barangnya ada.
Pas dia mau bayar ternyata barangnya hilang. Barangnya hilang. Ya. Balik lagi barangnya. Ya, ketika barangnya hilang dia menjadi bangkrut. Apa kata si pembeli? Enggak usah bayar misalkan. Nah, enggak usah dibayar. Maka pas balik lagi barangnya, enggak jadi dia bangkrut. Iya kan? Kalau balik lagi barang berarti dia enggak jadi fala ruju' alil bai'. Maka si bai', si penjual enggak boleh, kamu udah kaya sekarang, mana duitnya, enggak bisa lagi. Ya, seolah-olah barang itu enggak kembali sama sekali. Dianggap seolah-olah barang itu tidak kembali sama sekali. Jadi versi mustari Ya, baru kita bisa memahami yang pertama tadi. Enggak jadi. Lauzal al-mauhub, kalau barang pemberian hilang, an milkil far'i, berarti far'i di sini adalah orang yang diberi hibah. Saya beri ini pada Ustaz, hilang di tangan Ustaz. Ya, hilang di tangan Ustaz. Tsumma ada. Ya, kemudian kembali lagi barang tadi. Ya. Fala ruju'a lil asli fil asah. Tapi barang itu kembali lagi ke saya. Saya kasih Ustaz kuda. Hilang kuda. Nyata kudanya balik ke saya. Boleh enggak Ustaz datang ke rumah saya? Ustaz itu kan kuda yang Ustaz hibahkan pada saya kemarin. Apa saya bilang? Oh enggak. Ini kuda ini seolah-olah enggak pernah hilang. Yang datang ke rumah saya ini adalah kuda baru. Saya nangkap. Ya. Itu maksudnya al-aslu al-far'u, berarti di situ apa? Al-far'u orang yang dikasih, al-aslu adalah pemberi awal. Ya. Tapi kalau tidak kembali, saya kan dikasih lagi saya. Hilang. Kembali. Ya sudah. Saya ganti. Nah, masa ganti udah jadi punya Ustadz kok. Tapi kalau kembali kan tetap sudah saya kasih. Masalahnya kembalinya ke saya sekarang. Kuda, makanya saya contohkan kuda. Di tangan antum kudanya hilang, dan saya nampak kuda ini kan kuda yang saya kasih Ustadz Ilham kemarin nih. Saya tangkap kuda itu. Boleh enggak Ustadz kembali pada saya? Enggak bisa. Nah, itu contoh ya. Itu maksudnya tuh. Ya. Orang itu kasih lagi ke saya. Iya. Nah, kan itu pertanyaannya nak. Berarti seolah-olah kuda itu tidak pernah kembali. Anggap aja lah hilang. Pas saya bilang, Ustaz udah kehilangan kuda, dah relakan aja lah gitu. Ya. Tapi bukankah itu bukan milik antum lagi? Kan saya yang tangkap. Luqatah berarti kan saya yang tangkap lagi. Enggak luqatah juga ya. Kembali ke asal dia tuh. Kembali ke asal aslinya punya saya. Antum lalai. Ini khilafiyah ya, ini asah, lawannya sahih. Lawannya sahih juga tuh. Boleh dikembalikan. Kenapa? Karena walaupun itu aslinya milik saya, tapi saya sudah hibahkan tadi, enggak. Lanjut. Dan ini sering terjadi. Kita kasih ke seorang itu tiba-tiba kan hilang, kita temukan. Ya. Dah, berarti kita bilang anggap aja lah hilang. Anggap aja lah hilang barang. Kamu udah rela kan barangnya hilang. Sekarang kita pegang juga kan tidak dirawat dan dijaga. Iya. Lanjut, wa minha law wa'rida an jildi maitatin aw khamrin fatahawwala bi yadi ghairihi fala ya'udu al-milku fil asah. Law a'rada, kalau dia menolak apa? An jildi maitatin. Dia menolak atau dia campakkan, ya enggak? Dia menolak, yang dia tolak apa? Kulit bangkai atau khamar. Kulit bangkai najis, khamar juga najis. Tapi ketika dia tolak, berubah kulit bangkai itu menjadi fatahawwala. Ini kan sudah kita bahas ya. Tahawwala. Ya, bukan hiwalah ya. Tahawwala. Apa konsepnya kemarin? Tahawul, ya. Tahawul kan? Kenapa sebuah barang najis berubah jadi suci? Kita bilang tahawul. Ini dia. Tahawwala. Ini fiilnya. Tahawwala, tahawwalu, tahawulan. Maka berubah kulit atau khamar tadi biadi ghairihi, di tangan orang lain.
Jalan dia enggak, ini kan kulit yang kemarin saya buang nih. Dia bilang. Ini kan kulit yang kemarin saya buang nih. Udah jadi anu aja dia, udah jadi sepatu aja dia ya. Udah jadi tas aja dia. Oh, enggak bisa. La ya'ud. Ya. Fala ya'udu al-milku fil asah. Maka kepemilikan enggak kembali ke pemilikan. Nah, dia sudah lepaskan tadi. Maka seolah-olah enggak pernah kembali. Seolah-olah barang itu enggak pernah kembali. Dah. Yang lepas, relakanlah lepas. Wa minha law rahana syatan famatat fadubighal jildu lam ya'ud rahnan fil asah. Law rahana syatan famatat. Kalau dia gadaikan kambing, law rahana syatan famatat, kemudian mati si kambing itu. Fadubighal jildu, maka disamak kulit kambing itu. Al jildu, dubigha disamak, al jildu kulit. Kulit apa? Kulit kambing itu lam ya'ud rahnan. Ndak balik menjadi rahan. Lain dengan khamar tadi ya. Khamar berubah jadi cuka, jadi dia lagi. Jadi apa? Jadi rohan dia lagi. Ya, tapi ini enggak. Ini enggak nih. Karena ini perubahannya ada usaha di sini. Dan bukan kambing itu utuh, kulitnya aja. Daging kambingnya hilang. Lam ya'ud rohanan, maka kambing itu enggak kembali menjadi rohan. Berarti dicarikan rohan yang lain. Ya, istilahnya Ustadz pinjam duit ke saya 1 juta. Ustadz gadaikan kambing, tapi tetap Ustadz yang pegang kambingnya. Mati kambing. Sekarang pertanyaannya, Ustadz harus mencarikan kambing lain sebagai gadai, ataukah kulit dari bangkai kambing itu yang Ustadz jadikan sebagai gadai? Ustadz carikan kambing lain. Ya, Ustadz carikan kambing lain. Lam ya'ud rahnan, karena kulit kambing tidak bisa menjadi rahan. Lam ya'ud, tidak bisa kembali jadi rahan. Wa minha, sekalipun harganya sama. Ya, kalau mau dirahankan buat akad baru tadi itu. Buat akad yang baru. Ya, lau junna qadin, kalau tiba-tiba gila seorang hakim. Au kharaja 'anil ahliyati tsumma 'ada. Atau keluar dia dari sifat cakap al-ahliyah, sifat ahli, sikap cakap. Tsumma 'ada, kemudian kembali sadar dia. Ya, kenapa hakim bisa tiba-tiba menjadi tidak cakap? Ya itu aja, karena gila, enak. Enggak mungkin tiba-tiba dia jadi anak kecil, enggak mungkin, enak. Kan yang tidak cakap itu ya. Yang tidak boleh jadi hakim apa? Syarat hakim Islam balik berakal laki-laki. Boleh jadi murtad dia. Kalau udah murtad balik lagi enggak bisa jadi hakim. Ya, ini yang paling logis ya, kesurupan atau gila. Summa ada, kemudian balik dia lagi. Lam ta'ud wilayatuhu. Lam ta'ud wilayatuhu. Harus dilantik yang baru tuh. Hakim gila, ketika dia gila dicopot. Ketika dia sadar kembali langsung jadi hakim atau perlu dilantik yang baru? Perlu diulang pelantikan. Kalau tetap dia yang mau jadi hakim, dilantik ulang lagi. Tidak bisa pelantikan sebelum dia gila, itu tidak bisa, tidak berlaku lagi. Lanjut, wa minha law qala'a sinnu mafghurin au quti'a lisanuhu wa au alyatuhu fanabatat au awdahahu au ajafahu falta'amat thumma yasqutul qisasu wad dhamanu fil asah. Lam yasqutil qisasu wad dhamanu fil asah. Ya. Ini kalau kita anak kecil berkelahi, bertinju anak kecil. Terbayang anak kecil bertinju ya, copot giginya. Copot giginya. Kira-kira giginya akan tumbuh lagi enggak tuh? Ah kan, giginya akan tumbuh lagi. Kalau tumbuh lagi tetap qisas enggak kan tuh? Kira-kira tetap diqisas enggak? Itu yang jadi pertanyaan. Ya, karena dia masih tumbuh lagi. Pertanyaannya di sini. Coba lihat di situ. Kalau tercabut gigi orang, gigi rapi ini, gigi susu lah, mafghur enak. Gigi yang rata. Au quti'a lisanuhu, atau terpotong lidahnya. Au alyatahu, atau
daging pantatnya. Aliyah ya. Ini tolong jangan dijadikan lelucon ya. Aliyah artinya pantat. Aliyah perempuan mulia. Kalau dalam bahasa Indonesia, itu agak rumit. Perempuan Indonesia namanya Aliyah. Itu aslinya Aliyah. Versi perempuan dari Ali ya. Nah, jangan Aliyah ini ya. Ini Aliyah. Susah juga ya. Aliyah. Ya enggak selalu bahasa Arab semua. Fanabatat, tumbuh lagi. Au awdahahu, atau dia awdahan ini luka robek ya. Atau dia robek. Au ajafahu, atau dia keringkan. Enggak, ajafahu ini dilukai juga ya. Dilukai juga. Ya. Falta'mat, kemudian gambuang nih beliau. Ya, falta'mat itu meradang sebenarnya ya. Ya. Pulih ya. Ya, karena kalau sakit itu kan alima sakit nih, ilta'ma ini sakit yang menyebabkan sembuh lagi nih. Nah, pulih dia lagi. Dia lukai kemudian pulih lagi. Lam yasqutil qisas, tetap qisas. Tetap qisas. Karena kita tidak tahu berapa lama akan tumbuhnya. Dia dikisos bukan hanya karena dia merusak organ orang lain, tapi karena dia jahat, ya enggak? Dia dikisos bukan hanya karena dia merusak orang lain, tapi karena dia jahat. Sekalipun anak-anak. Anak-anak kan tidak mukallaf. Anak-anak tidak mukallaf. Anggap ini dia udah dewasa, masih ada gigi susunya. Waddaman fil asah, dan mengganti menurut yang paling sahih. Dhaman itu diat berarti. Wa minha law adatis sifatul mahluf, sifat al mahlufu 'alaiha. Ya, as-sifatu mahlufu 'alaiha lam ta'udil yamin fil asah. Kalau kembali sifat yang disumpah atasnya mahluf 'alaiha lam ta'udil yamin fil asah. Hendak kembali yamin. Sifat yang mahluf 'alaiha. Ini kalau dia bersumpah hendak. Kalau hendak lama jo. Kalau hendak enak juga. Sifat mahluf 'ala ini kan objek sumpah. Sifat objek sumpah. Dia bersumpah hendak makan daging misalkan. Tapi daging itu kan tidak ada sifatnya tuh. Ya, daging itu kan tidak ada sifat. Daging ya daging, tidak ada sifat. Kalau dia bersumpah tidak akan makan daging, berarti dia tidak boleh makan daging. Ya. Tapi kalau ada sifat yang hilang dari barang tadi, kemudian kembali lagi sifat barang. Ya. Lam ta'udil yamin, maka tidak berlaku. Tidak berlaku sumpah. Seolah-olah barang tadi tidak kembali lagi. Contoh, lam ta'udil yamin, tidak kembali sumpah fil asah. Selama Ustadz Ilham tinggal di Payakumbuh, misalkan ada orang, maka saya tidak akan ke Payakumbuh katanya. Berarti dia tidak mau ke Payakumbuh karena ada sifat. Apa sifat Payakumbuh? Ada Ustadz Ilham di situ. Kemudian Ustadz Ilham pergi merantau. Ustadz Ilham pergi merantau. Boleh dia ke Payakumbuh? Balik Ustadz Ilham lagi ke Payakumbuh. Kabur lagi dia. Tetap boleh. Lam ta'udil yamin. Sumpahnya batal gara-gara Ustadz pergi. Ya, sumpahnya batal gara-gara Ustadz. Sekalipun Ustadz balik. Jadi seolah-olah Ustadz balik, tidak balik lagi. Nah, kan dikuatkan sisi bahwasanya dia tidak pernah kembali kan. Lanjut. Lau hazalat al-mawsuwatu indal ghasibi. Kalau kecil barang yang dicuri, ya kurus dia. Ya, Ustaz curi kambing saya tapi kurus kambing saya tuh. Kambing saya kurus, Ustaz curi. Ya, pas Ustaz curi gendut dia, semua saminat. Berkah juga ya dicuri jadi gendut ya enak.
Ustaz wajib kembalikan enggak tuh barang tadi? Iya, lam yujbar wa lam yasqudid dhamanu fil asah. Maka lam yujbar, ketika Ustaz kembalikan kambing, saya enggak lam yujbar. Saya enggak perlu kompensasi. Ya, ini kambing Ustaz curi kemarin. Ya, ini Ustaz saya kembalikanlah, saya tobat. Tapi Ustaz tolong ya, selisih berat kambing ketika saya curi dan sekarang tolong diganti. Oh enggak, lam yujbar. Enggak perlu diganti itu. Selisih beratnya. Seolah-olah barang itu enggak pernah digosok. Seolah-olah barang itu enggak pernah digosok. Jadi kita kembalikan dalam keadaan Mau gendut dia, mau kurus dia kembalikan. Kalau perlu, kalau misalkan kerbau itu yang dicuri, kerbau kurus dicuri, berarti dia bukan hanya mengembalikan kerbau, tapi dia juga ganti rugi karena ketika dia gosok kerbau tadi, kerbau itu tidak bisa dipakai untuk membajak asai. Ya. Fil asah yang paling sahih. Wa minha idza qulna lil muqridi, ya idza qulna, kalau kita berpendapat. Nah, qulna ini kalau kita berpendapat. Apa pendapat kita? Nah, ini berarti ada khilafiyah ya pangkalnya. Lil muqridi ar-ruju'u fi 'ainil qardi ma dama baqiyan bihalihi. Muqrid, orang yang meminjamkan itu boleh rujuk. Ya. Saya pinjamkan pada Ustaz duit 1 juta, saya boleh rujuk. Rujuk apa? Harusnya kan qarat itu ketika saya pinjamkan kepada Ustaz 1 juta, yang Ustaz kembalikan pada saya duit 1 juta lain atau duit 1 juta itu juga? 1 juta lain. Tapi sekarang saya rujuk sehingga saya minta apa? Ainil qardi. Saya minta duit itu betul. Ain, benar-benar duit itu yang saya minta. Boleh enggak? Boleh. Kalau kita anggap boleh. Madama baqiyan bihalihi. Kalau memang masih utuh. Baqiyan bihalihi itu kalau dia masih utuh boleh. Falau zala wa ada. Tapi kalau duit tadi sudah hilang, sudah pernah hilang duit tadi, balik lagi. Ya, saya bilang sama Ustaz, saya tidak jadilah pinjamkan duit 1 juta sama Ustaz. Saya minta baliklah duit saya kemarin. Apa kata Ustaz Ilham? Duitnya hilang Pak. Besoknya ketemu duit itu lagi. Apakah Ustaz Ilham wajib mengembalikan pada saya? Kan itu pertanyaan. Oh, enggak. Fahal yarji' fi 'ainihi, dan apakah dia kembali pada hartanya, dia kembalikan barangnya itu betul? Ya, wajhani, ada 2 pendapat fil Hawi, dalam kitab Al-Hawi. Ya, Al-Kabir. Qala Suyuti, berkata Suyuti, qultu, menurut saya, qultu itu kata saya, yanbaghi an yakunal asah la yarji'. Mestinya an yakunal asah, bahwa adalah yang paling sahih. Apa yang paling sahih? La yarji'. Enggak kembali. Kan berarti kalau misalkan duit 1 jutanya hilang, hilang 1 jutanya Ustaz, ya sudah ganti aja kalau Ustaz sudah ada duit. Berarti sesuai dengan akad awal, yang Ustaz ganti adalah duit lain. Ya. Berarti la yarji'. Tetap. Tanbih. Jadi semuanya sebetulnya masuk akal. Iyalah. Ini mazhab Syafi'i itu logis semua. Ini di mana mau cari dalilnya seperti ini? Dan memang sudah kita praktekkan yang seperti itu kenyataan. Iya. Ini mana dalil Qur'annya nih? Nggak ada dalil Qur'an. Dalilnya dalil logis semua. Ya, dalil logis semua. Dalil logis itu apa? Ya, itu tuh al-yaqin la yazulu bisyak. Yang kuat, lebih kuat daripada yang lemah. Yang kita amalkan adalah yang kuat. Logisnya itu kan kita belum belajar fikih, tapi sudah kita terapkan. Ya. Namanya juga muamalah, enak. Intinya kita tidak niza, bertikai. Tanbihun jazama bil awwali fi suwarin. Pasti pendapat pertama itu dalam beberapa contoh. Yang tadi kan fil asah aja ya, berarti tetap ada khilafiyah. Yang tadi contoh-contoh yang kita sebutkan itu tetap ada potensi khilaf. Tapi ini apa? Jazama, pasti. Yang pertama apa? Yang pertama seolah-olah barang itu tidak pernah hilang. Fi suwarin, dalam beberapa contoh. Minha, diantaranya idza ishtara ma'iban wa ba'ahu thumma 'alima al-'aiba wa rudda 'alaihi bihi falahu radduhu qat'an. Idza ishtara ma'iban, kalau dia beli barang yang beraib, wa ba'ahu, kemudian dia jual lagi. Dia beli barang beraib dan dia jual lagi. Thumma 'alima al-'aiba. Kemudian dia tahu aibnya. Dia tahu aib barang itu, wa rudda 'alaihi bihi, dan dia kembalikan barang itu di atasnya barang itu dengannya.
Tahu dia barang itu ada aibnya, kemudian dia kembalikan. Ustadz, barang yang Ustadz beli kemarin itu ada aibnya. Kita batalkan akad jual beli. Ya, kita batalkan akad jual beli. Falahu radduhu qat'an. Maka dia boleh mengembalikan barang itu secara mutlak kepada penjual pertama. Pada penjual yang pertama boleh. Kecuali dia sengaja beli yang beraib. Kecuali dia tahu. Sekarang dia nggak tahu. Enak. Ini pasti boleh. Wa minha idza fasaqan nadhiru thumma sara adlan wa wilayatuhu bi syartil waqifi mansusun 'alaiha. Adat wilayatuhu bi ghairi i'adatin. Apabila menjadi fasik seorang nazir wakaf. Nazir wakaf maksudnya orang yang bukan pemilik wakaf, bukan pemanfaat wakaf, tapi orang yang mengelola wakaf. Tsumma shara adlan, kemudian dia menjadi adil. Kenapa dia fasik tadi tidak tahu kita. Wa wilayatuhu, dan perwaliannya atau penguasaannya terhadap barang wakaf itu bisyartil waqif, berdasarkan ketentuan dari si pewakaf. Si pewakaf menyatakan, ya, saya wakafkan barang ini dengan syarat si fulan yang menjadi nazirnya. Masalahnya dia fasik. Awalnya dia adil, kemudian menjadi fasik. Dia mansus, memang gamblang. Mansus itu gamblang ya, atasnya gamblang itu. Adat wilayatuhu, kembali penguasaannya. Bighairi i'adah, tanpa perlu ulang lafaz akad wakaf. Bighairi i'adah, tak perlu ulang lagi. Ketika dia jadi fasik, kemudian jadi adil, dia lagi tidak perlu ulang. Afta bihin Nawawi, berfatwa dengannya Nawawi, wa wafaqahu Ibnu Rif'ah, dan sepakat dengannya Ibnu Rif'ah. Wan nazru fi muddati fisqihi, qala Ibnu Rif'ah liman ba'dahu wa qala ba'duhum lil hakim. Ketika dia jadi fasik, siapa yang akan menjadi supervisor barang wakaf? Kan itu. Wan nazru itu supervisi ya. Yang akan menjaga. Siapa yang akan menjaga barang wakaf kalau si nazirnya fasik? Wan nazru fi muddati fisqi, dan penjagaan pada masa fasik dia, ketika dia fasik, siapa yang akan menjaga? Qala Ibnu Rif'ah liman ba'dahu, bagi orang setelahnya, anaknya misalkan. Ya. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka berkata lil hakim. Hakim. Hakim yang menjaga barang. Jadi tidak balik ke sebagai wakaf. Bukan sebuah wakaf. Ya, sudah menjelaskan. Lanjut, wajah. Ada menarik wakaf. Enggak bisa lah. Wakaf itu udah jadi milik Allah. Melihat barang yang ia wakafkan ini tidak dikelola sama yang wakaf. Menarik bisa saja, tapi kepemilikannya tetap tidak jadi milik dia. Jadi mengalihkan. Mengalihkan. Istilahnya dia bukan menarik wakaf, tapi dia memilih nazir yang baru. Dia wakafkan atau sekolah misalkan kepada salah satu ormas, tidak jalan. Ya. Tapi dia wakafkan untuk pendidikan ya. Contohnya seperti saya wakafkan tanah untuk pendidikan kepada Muhammadiyah, kepada NU, kepada Perti, kepada Al-Husam. Nyata tidak jalan, nah boleh dia. Ya, saya tetap wakafkan tanah ini untuk pendidikan, tapi saya percayakan kepada ormas lain. Nah, itu contoh. Wajah sama bitsani, dan pasti dengan yang kedua fi suwarin, dalam beberapa contoh. Minha idza taghayyara al-ma'ul katsiru bi najasatin thumma zalat taghayyuru ada tahuran. Apabila berubah sifat air yang banyak itu maksudnya lebih dari 2 kilah binajasatin, dengan najis. Air banyak kemasukan najis, boleh enggak dipakai bersuci? Lebih dari 2 kilah boleh, enggak masalah ya. Tapi kalau air 1 kolam masuk darah ke dalam air kolam itu menjadi merah 1 kolam, boleh enggak air kolam itu dipakai bersuci? Enggak. Walaupun airnya banyak? Ya, walaupun airnya banyak. Kenapa? Karena sifatnya berubah. Ini yang jadi permasalahan kita. Airnya memang banyak, tapi taghayyara, tapi berubah. Tapi berubah dengan sebab najis. Tsumma zalat taghayyur, kemudian hilang perubahan sifatnya. Ya, orang misalkan nyembelih sapi di pinggir kolam, merah air kolam itu. Kemudian hilang merah itu lagi. Zalat taghayyur, hilang perubahannya.
ada tahuran. Kembali dia tahur, kembali dia bisa menyucikan. Jadi seolah-olah tidak pernah kemasukan najis. Falau ada taghayyuru ba'da zawalihi, setelah jernih airnya lagi merah pula besok lagi. Tidak tahu kenapa tiba-tiba merah. Ya. Kembali merah dia setelah zawalihi, setelah hilang perubahan, berubah pula dia lagi. Wan najasatu ghairu jamidah. Sedangkan najisnya itu bukan najis yang keras. Ya seperti darah lah, darah itu kan tidak keras. Lam ya'udit tanjisu qat'an, tidak kembali ternajis dia. Jadi walaupun agak merah besok lagi, anggaplah sekarang merah air kolam. Kemudian sorenya jernih dia lagi. Besoknya anggaplah kolam itu tidak merah tapi agak bau amis. Tetap suci. Lam ya'udit tanjis. Jadi ternajisnya air tidak kembali, tetap suci dihukum. Karena berarti perubahannya dia berubah lagi bukan karena najis, dia berubah lagi karena hal-hal lain. Ya. Kalau pertama kan warna, kalau yang kedua kan bau. Ya, kalau warna pasti ada bau. Kalau warna pasti ada bau kan. Jadi pesantren ada. Ya, enggak, maksudnya kan kalau kita katakan kembali merah dia mustahil aja tuh. Kembali merah mustahil. Tapi kalau sekarang kemarin udah hilang, udah jernih, enggak ada aroma, enggak ada rasa, enggak ada warna. Tiba-tiba sekarang ada agak amis dia. Ya enggak? Jadi pesantren kami itu kan kolamnya besar. Masuk di awal situ. Terus Busuk di dalam itu kan. biawaknya hidup. Udah itu dalam itu kan. Oh. Busuk. Udah dia baunya ini bau jadi kolam juga. Sampai seminggu baunya langsung. Karena memang airnya banyak kan. Ya. Apakah airnya Boleh ketika hilang perubahannya boleh dipakai lagi. tapi ini biarnya masih ada di dalam, cuma baunya hilang kan? Iya, karena airnya banyak. Airnya banyak bisa. Makanya kita contohkan, ini anjing berenang di laut, antum berenang sebelah anjing itu. Asal antum nggak nyentuh anjing itu, badan antum tetap suci itu. Ya. Yang bangkai biawaknya tetap najis. Kalau diangkat ke atas atau kita sentuh bangkai biawak di dalam air, kena najis. Tapi ketika kita lepaskan tangan dari bangkai biawak, suci lah gitu. Karena biawak itu najis menengah. Ya. Lanjut. Walau zalal milku anil abdi qabla hilali syawal, thumma malakahu ba'dal ghurubi, la tajib alaihi fitratuhu qat'an. Yang wajib bayar zakat fitrah budak siapa? Tuannya. Ya, ini perhatikan ya, budak wajib bayar zakat fitrah nih. Tapi kalau kepemilikan terhadap budak tadi hilang, lauzalal milku, hilang kepemilikan anil abdi dari budak. Kapan hilang? Qabla hilal syawal. Sebelum hilal syawal, berarti sebelum maghrib. Jam 4 dia jual budaknya misalkan. Summa malakahu ba'dal ghurub. Setelah maghrib dia beli lagi. Maghrib dia beli lagi. Setelah tenggelam, summa malakahu, kemudian dia miliki lagi ba'dal ghurub. Setelah tenggelam matahari, la tajib alaihi fitratuhu qat'an. Tak wajib atasnya fitratuhu, zakat fitrahnya pasti. Siapa yang wajib bayar zakat fitrahnya? Pemilik. Yang membeli. Cuma waktu 2 jam tuh dia yang bayar zakat fitrahnya. Ini orang-orang istilahnya kalau belajar fikih dengan kacamata pengacara, kita kan selalu cari celah ya. Falau sami'a. Oke. Walau sami'a. Bainatahu. Bayyinatuhu. Iya. Walau sami'a bayyinatahu, thumma uzila qabla al-hukmi, thumma adat wilayatuhu, falabudda min i'adatiha qat'an. Kalau didengar kesaksiannya atau buktinya, ya. Kalau didengar, dia akan diundang oleh hakim untuk bersaksi. Hakim belum memutuskan lagi. Hakim sudah dengar nih kesaksian dia. Tsumma uzila qabla al-hukmi. Kemudian dia uzila, dipasung dia. Ya, qabla al-hukmi, sebelum hakim berhukum.
Bisa jadi setelah dia bersaksi berzina, dia enggak. Setelah dia bersaksi mencuri sandal orang, dia berarti kan jadi fasik dia tuh. Jadi fasik dia. Kalau orang fasik boleh enggak jadi saksi? Enggak. Uzila dia. Summa adat wilayatuhu. Kemudian taubat dia misalkan. Adat wilayatuhu, kembali dia menjadi ahli kesaksian wilayah, yang mampu untuk bersaksi. Fala budda min i'adatiha. Maka mesti i'adatiha, min i'adatiha. Mesti diulang kesaksian. Maju balik. Kamu kemarin dah bersaksi, tapi kemudian kamu berbuat dosa, kemudian kamu hilang, ini segala macam. Ulang balik bersaksi. Qat'an, secara pasti. Walau qala, dan kalau berkata dia, in dakhalti dara fulanin madama fiha fa anti taliqun fatahawwala thumma ada ilaiha la yaqa'u talaqu qat'an li anna idamatal maqamil lati in adamat 'alaiha al-yaminu qad inqata'at wa hadha 'audun jadidun wa idamatuhu iqamatun musta'nafatun naqalahu Rafi'i. Perhatikan ya. Idza dakhalti dara fulanin, apabila kamu masuk ke rumah si fulan. Perempuan. Ya, ini dia berkata pada istrinya nih. Walau qala, kalau berkata seorang suami, in dakhalti dara fulan, kalau kamu masuk ke rumah si fulan, madama fiha, ketika dia ada di dalamnya, madama fiha, saat dia di dalam, ya, fa anti taliq, maka kamu tertalak. Maksudnya orang lain. Selama dia orang itu ada di dalam, dia yang punya rumah itu. Ya. Fatahawwala, kemudian berubah. Tsumma ada ilaiha, kemudian kembali dia kepadanya. Ya, ada fulan ini kembali padanya. Fatahawwala, berubah ya. Enggak jadi masuknya. Ya. Kau dulu. Apa yang hilang nih di sini ya? Mesti ada yang hilang. Fulan madama fiha fa anti taliq fatahawwala thumma ada ilaiha la yaqa'u talaqu qat'an. Ini suaminya saya berubah. Iya. Dan ada ilaiha. La yaqa'u talaq. Oh ya, bisa jadi ya. Tahawwala, berubah dia. Berubah suaminya. Ya, enggak jadi suaminya lagi, tsumma ada ilaiha, kemudian balik dia lagi. Bisa jadi dia talak sekarang. Ya, tadi kan talaknya mu'allaq ya. Kalau kamu masuk ke rumah si fulan, kalau si fulan itu ada di rumah itu, maka kamu tertalak. Kemudian dia talak juga istrinya. Saya talak kamu katanya. Setelah dia talak, kembali lagi, ada ilaiha, rujuk dia lagi. Sumpah yang tadi tetap berlaku enggak? Taklik yang pertama tadi tetap berlaku atau tidak? La yaqa'u talaq. Enggak. Ya, jadi seolah-olah rujuk ini membatalkan sumpah-sumpah yang dilakukan sebelum itu. Lianna idamatal maqam, karena berketerusan maqam. Ya, berketerusan maqam atau pernikahan allati in aqadat 'alaihal yamin, yang berlaku padanya sumpah, pernikahan yang berlaku padanya sumpah itu inqata'at, sudah terputus. Ya, nikah yang dia bersumpah tadi kan yang dia batalkan kan akad nikah yang tadi itu. Sudah putus. Diputus oleh talak yang asli. Wa hadza 'audun jadid, sedangkan sekarang adalah kembali yang baru. Sekarang nikahnya nikah baru dengan rujuk. Sekarang sudah istilahnya periode baru. Wa idamatuhu iqamatun musta'nafah. Dan berkelanjutannya itu iqamah musta'nafah adalah iqamah atau pernikahan yang baru. Ya, memang melanjutkan pernikahan, memang tidak diulang akad nikah, tapi iqamahnya adalah iqamah yang baru.
Ya, iqamah ini bisa diartikan visa juga kalau dalam masa kontemporer. Tapi masa tinggal suami istri setelah rujuk itu adalah masa tinggal yang baru itu. Nah, kalau Rafi'i berkata demikian. Lanjut. Waqtalafa fima law waqafa 'ala imra'atihi ma damat azban fatazawwajat thumma 'adat azban wal aktsaruna 'ala annahu la ya'udu laha al-istihqaq linqita'id daimumah. Waqtalafa, dan berbeda ulama fima, dalam kasus apa kasusnya, law waqafa 'ala imra'atihi, kalau dia berwakaf atas istrinya, madamat azban, yang saya pusing ya. Kalau dia berwakaf pada istrinya selama istrinya lajang. Sama istrinya lajang. Gimana istrinya lajang? Mungkin dia ceraikan, wallahu alam. Ada sih. Masih dinikahi gitu saja. Sudah sekolah. Iya sih. Belum digaulin. Tapi status sudah istrinya. Kemudian fatazawwadat, kemudian menikah si perempuan itu. Mungkin mantan istrinya nih yang saya wakafkan ini, selama kamu belum menikah lagi maka pakailah rumah ini, misalkan dia bilang seperti itu. Fatazawwajat, nikah dia si perempuan ini. Cuma adat azban, cerai dia, adat kembali dia menjadi gadis. Ya gadis, itu ya gadis apa namanya lagi itu? Janda ya, gadis kedaluarsa. Kan itu dia. Antum punya istri, Ustaz? Janganlah antum, kasihan antum. Antum insyaallah aman ya. Ya, dia cerai dengan istrinya, tapi kasihan dia karena istrinya ini, kamu pakailah rumah ini. Selama kamu belum menikah lagi, maka kamu boleh pakai rumah ini, kata suaminya. Kemudian ternyata istrinya nikah, berarti kan dia tinggal di rumah suaminya yang baru. Belum mengapa-ngapain dah cerai aja dia. Belum disentuh dah cerai. Entah apa, mungkin pas malam pertama ngadu, bertanya suaminya, kenapa kamu cerai dengan suami kamu dulu? Dibisikin istrinya enggak. Nah, pas dia tidur saya tinju anunya, langsung trauma suami baru. Ya astagfirullah, ada cerai jelek kan. Berarti dia cerai sebelum dukul. Kan hilang langsung anunya. Indahnya hilang. Boleh enggak dia tinggal di rumahnya tadi lagi? Nah, kan itu pertanyaan. Karena tadi suaminya mensyaratkan apa? Selama kamu belum menikah. Nyatanya sekarang seperempuan itu menikah lagi. Tapi cerai pula lagi. Ya, cerai pula lagi, menjadi lajang dia kembali. Wal aktsarun, menurut pendapat yang banyak, ala annahu la ya'udu laha al-istiqaq. Ndak kembali bagi si perempuan itu hak untuk tinggal di rumah itu. Linqita'id daimumah, karena terputusnya masa keberlangsungan ya daimumah ini. Terputusnya masa menjanda atau masa lajangnya. Masa lajangnya sudah putus gara-gara dia nikah, walaupun pernikahan itu cuma sebentar. Ya. Ini logis saja sandaran semuanya. Logis. Jadi dalil enggak ada dalil spesifik masalah ini, enggak ada. Nah, makanya ini ashah dan sahih. Pasti ada khilaf ulama di sini, pasti ada khilaf ulama di sini. Ya. Dan enggak berdosa juga kalau berbeda. Enggak berdosa. Karena ini udah analisis tingkat tinggi, masing-masing juga punya dalil, dan dalilnya memang dalil akli logis semua. Ini akal dimatikan, gimana mau paham yang seperti ini? Nah, kita sholat dulu ya. A few moments later. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan Qaidah al-khamisata asyrata, kaidah yang ke-15. Halil ibratu bil hali au bil ma'ali. Apakah yang dijadikan standar itu realitas sekarang ataukah kemungkinan di masa depan? Nah, enggak. Arafah itu kan sempit ya, nak. Padang Arafah itu kan enggak luas. Kira-kira boleh diperluas enggak? Itu efek hukumnya ke situ juga. Di masa depan. Kota Payakumbuh itu sebenarnya yang mana? Ya kan? Kota Payakumbuh itu yang mana? Itu Jakarta, ya enggak? Apakah Bogor, Tangerang, Bekasi itu sudah masuk Jakarta atau enggak itu sekarang?
Karena bangunannya udah nyambung semua kan. Nah. Fihi khilaf. Padanya terdapat khilaf, ada perbedaan. Wa tarjihu mukhtalafun fil furu'. Dan tarjihnya berbeda. Ya, fil furu' dalam furu'. Kalau mukhtalif kita anggap dia muta'addi, kalau lazim, kalau mukhtalaf kita anggap dia lazim ya. Wa yu'abbaru an hadhihi al-qa'idati bi'ibarat. Dan diredaksikan dari ini kaidah dengan beberapa redaksi. Ya, diredaksikan kaidah ini ada redaksi lain tapi maknanya sama. Minha diantaranya ma qaraba syai'a hal yu'ta hukmuhu. Barang yang dekat dengan sesuatu apakah diberi hukumnya? Apakah diberi hukum sesuatu itu? Dia bukan sesuatu itu tapi dia dekat, diberi hukumnya enggak? Ya. Contohnya teras masjid. Perempuan haid enggak boleh duduk di dalam masjid. Teras masjid itu kan dekat masjid. Hukumnya sama enggak dengan masjid? Itu contoh. Ya. Atau tempat orang sa'i di Makkah boleh diperluas enggak ke samping? Ya, kan ujung-ujungnya dia akan sampai Safa Marwah juga. Tapi sekarang enggak di garis tengah itu, dia ke samping sedikit. Boleh enggak? Kan ini kan qaraba syai'ah, ini kan dekat. Apalagi? Wal musyarrafu 'ala zawali hal yu'ta hukmuz zail. Ya. Wal musyarraf, dan yang dimuliakan atas hilang apakah wal musyrifu 'alal zawal, orang yang menyuruh menghilangkan, ya, orang yang menyuruh. Musyrif itu kan supervisor ya bahasa kitanya. Musyrif itu supervisor. Supervisor yang memperhatikan hilangnya sesuatu. Hal yu'ta hukmuz zail, apakah diberikan hukum orang yang menghilangkan? Apakah sama hukumnya dengan orang yang menghilangkan itu? Ya. Wal mutawaqqi'u hal yaj'alu kal waqi', dan perkara yang hampir terjadi apakah dijadikan seperti sudah terjadi? Ya. Kenapa kamu tampar saya? Ya, karena kamu hampir menampar saya. Kan hampir. Ya, enggak? Pak Datuk dengan Syekh Ilham pergi naik mobil. Kemudian Pak Datuk hampir nabrak mobil orang. Apa kata Syekh Ilham? Hampir mati ya. Cari enggak. Tu acik Pak Datuk kan enggak mati ya kan? Mengang mencari. Ha, itu istilahnya. Salah enggak Syekh Ilham tadi ngumpat? Kenapa enggak salah? Saat itu ya. Kan enggak mati kan? Ya. Iya, iya. Iya kan kena ya, mati ya, mungkin mati. Kan karena tapi kalau Enggak bisa ngumpat lagi enak. Mumpung bisa ngumpat, kita ngumpat ya. Itu contoh ya. Wa fiha furu', dan di dalamnya terdapat furu', terdapat cabang-cabang. Minha di antaranya idza halafa la ya'kulanna hadzal raghifa ghadan. Fa talafahu qabla al-ghadi. Fal yahnuthu fil hali aw hatta yaji al-ghad wajhani as-sahhu wa ats-tsani. Apabila bersumpah dia, idza halafa, jika dia bersumpah, la ya'kulanna hadzal raghif, sungguh dia akan memakan hadzal raghif, ini roti, sungguh dia akan memakan ini roti ghadan, besok. Fa talafahu qabla al-ghadi. Fa talafahu fa'atlafahu, maaf. Fa'atlafahu, maka dia binasakan roti itu qablal ghadi, sebelum besok. Belum datang besok udah dia campakkan roti itu atau dia hilangkan roti itu. Kira-kira besok dia bisa melaksanakan sumpahnya enggak? Enggak, karena rotinya sudah hilang rotinya itu. Kira-kira dia batal sumpahnya ketika roti itu hilang atau ketika besok datang? Nah, kapan dia membatalkan sumpah? Ketika besok atau ketika roti itu hilang? Nah, lihat ya, fahal yahnutsu, apakah dia melanggar sumpah? Yahnuts itu apakah dia melanggar sumpah fil hal, sekarang, au hatta yaji al-ghad, atau ketika esok datang. Ketika datang hari esok, yaji datang, al-ghad hari esok. apalagi dia yang membinasakannya. Ya, yang penting kita sepakat dia besok enggak mungkin makan kue itu kan, karena kuenya sudah dia binasakan. Wajhani, ada dua pendapat. As-sahhuhuma ats-tsani, yang paling sahih adalah yang kedua. Besok baru dia batal.
Batal sumpahnya itu besok, bukan sekarang. Wa minha, dan diantaranya, kenapa? Karena dia pakai lafaz besok dalam sumpahnya ya, makanya tunggu besok baru batal sumpah. Baru dia melanggar sumpah. Wa minha, dan diantaranya, law kana al-qamisu bihaitsu tadhharu minhu al-auratu 'inda ruku'i wa la tazharu 'inda al-qiyami fa hal tanaqidu salatuhu thumma idza raka'a tabtulu aw la tanaqidu aslan, wajhani asahuhuma al-awwalu. Nah, coba lihat ya. Lau kana al-qamis, kalau adalah sepotong baju, qamis, gamis ya. Kalau orang Arab Saudi kan qa itu dibaca ga, makanya qamis itu dibaca gamis. Asalnya dari Arab. Qamis, gamis. Ya. Kalau tidak salah bahasa Perancis baju kemeja itu chemise ya, chemise. Ya. Bihaitsu, sekira-kira bagaimana baju itu sekira-kira tazharu minhul aurah, tampak auratnya inda ruku', ketika ruku'. Pas berdiri auratnya tidak tampak, ketika ruku' tampak auratnya. Dan ini pasti tampak auratnya ketika ruku'. Wala tazharu indal qiyam, dan tidak tampak saat berdiri. Kalau dia berdiri auratnya tidak tampak, kalau ruku' auratnya tampak. Fahal tanaqidu salatuhu, apakah sah salatnya? Tanaqidu itu bukan sah ya, apakah terlaksana salatnya? Dia takbir nih, takbir dalam hal keadaan tahu dia saat ruku nanti pasti auratnya akan tersingkap. Kira-kira salatnya terlaksana, apakah salatnya batal dari awal atau batal saat ruku? Nah, itu yang jadi pertanyaan. Dia tahu kalau dia ruku maka auratnya akan tersingkap saat takbir. Dia tahu itu. Kira-kira salatnya batal saat takbir atau saat memang auratnya tersingkap itu? Ya. Fal tanaqid salatuhu, apakah salatnya terlaksana? Tsumma idza raka'a tabtul, kemudian ketika ruku baru batal. Aula tanaqid aslan, atau salatnya dari awal tidak sah. Tanaqid itu dari awal tidak terlaksana. Aslan, aslinya memang tidak terlaksana. Wajhan, ada dua pendapat. Asahuhuma al-awwal, yang paling sahih adalah yang pertama. Jadi batalnya saat ruku saja. Batalnya saat ruku saja. Bukan, walaupun dia sudah prediksi bahwa sholatnya akan batal nanti saat ruku, tapi sholatnya batal ya saat tersingkap aurat saja, bukan dari awal sholat. Wa naziruha, dan bandingannya, contoh kasus lain yang sebanding dengan ini, lau lam yabqa min muddatil khuffi ma yas'us salata fa ahrama biha fahal tanaqidu fihi wajhani al-asahhu na'am. Ya. Lau lam yabqa, kalau tidak tersisa dari muddatil khuf, dari durasi memakai khuf, ma yasa'us salah, ma waktu yasa'us salah, yang cukup untuk salat. Kalau tidak tersisa waktu yang cukup untuk salat, kita salat berapa menit? 5 menit contoh. Sekarang dia pakai khuf, dia bermukim, berarti waktu pakai khuf 24 jam. Kemarin dia terkentut jam 2 siang. Berarti sekarang dia boleh pakai khuf sampai jam 2 siang. Jam 2 siang dia mesti copot itu khuf. Dia belum sholat zuhur. Nah, kira-kira sekarang sudah jam 2 kurang 2 menit. Nah, sekarang sudah jam 2 kurang 2 menit. Sah enggak tuh sholatnya? Sah. Tapi masalahnya saat dia rakaat kedua nanti pasti waktu mengusap khuf sudah habis. Berarti dia harus basuh kaki, ya nak? Nah, kira-kira sholatnya batal ketika dia takbir atau ketika jam 2 teng? Nah, itu pertanyaan. Ya, apakah sholatnya batal ketika dia takbir atau ketika jam 2? Kita lihat di sini. Ya, fa'ahrama biha. Maka takbiratul ihram dia biha, dengan khuf itu. Ya, takbiratul ihram dia dengan khuf itu. Fahal tanaqid, apakah terlaksana salatnya itu? Apakah terlaksana salat itu? Fihi wajhan. Ada dua pendapat. Al-asahhu na'am. Iya, terlaksana salat. Tapi batal. Kapan batalnya? Ketika durasi pemakaian khuf habis baru batal. Bukan dari awal batalnya, tapi ketika durasi habis baru batal. Walaupun dia dari takbir sudah tahu, Ustaz. Walaupun dia sudah tahu dari takbir, tetap saja membatalkan ibadah harus ada sebab. Kalau ketika takbir dia belum ada sebab nyatanya belum ada. Ya. Lanjut.
Wa faidatu sihhati fil mas'alataini sihhatul iqtida'i bihi thumma mufaraqatuhu. Enak. Thumma mufaraqatihi. Kalau bagi dia kan jelas batal, enggak. Tapi sekarang contohnya Ustaz Ilham. Ustaz Ilham salat. Punggung Ustaz Ilham kalau ruku nampak belahan pantat di atas. Nah, sekarang saya jadi makmum Ustaz Ilham. Allahu Akbar. Pas Ustaz Ilham ruku nampak belahan pantat Ustaz Ilham. Kira-kira saya cukup mufaraqah atau ulang salat dari awal? Ya, kalau kita katakan bahwa salat Ustaz Ilham dari awal tidak sah, berarti tidak cukup mufaraqah. Berarti saya juga ulang salat dari awal. Tapi kalau kita katakan awalnya salat Ustaz Ilham sah baru batal ketika pantatnya nampak, berarti cukup mufaraqah. Nah, itu efek. Jadi efeknya bukan bagi dia, dia jelas ulang salat. Dia yang auratnya tersingkap jelas mesti ulang salat. Yang jadi masalah siapa? Makmum. Ya, jadi itu. Faidatus sihah. Jadi faidah sahnya masalah itu dalam dua masalah itu apa? Sihhatul iqtida' bihi. Apakah sah bermakmum dengan dia? Summa mufaraqatihi, kemudian dia memisahkan diri. Mufaraqah dia. Wa fil mas'alatil ula, dan dalam masalah yang pertama sihhatuha, sah bermakmum. Ya. Sah bermakmum idza alqa ala atiqihi thauban qabla ruku'. Kalau dia alqa, kalau dia julurkan ala atiqihi, di atas badannya thauban, kain sebelum ruku'. Ya kan bisa jadi kan? Sebelum ruku' dia tahu kalau pantatnya ini akan tampak, dia julurkan kain lain. Entah kain apa, pokoknya adalah. Berarti batal enggak tuh salatnya? Enggak batal salat. Berarti boleh lanjut. Atau makmum, Ustaz nampak nih, ini kayaknya kalau ruku' nampak pantatnya nih, kata Ustaz. Enak. Ustaz, langsung Ustaz julurkan kain ke anunya, ke dekat auratnya itu. Qala, berarti kan enggak jadi batal salatnya. Qala sahibul mu'in, nah, berkata penulis al-mu'in, wa yanbaghil qat'u bis-sihhati fima idza shalla ala janazatin idh la ruku'a fiha. Ya. Dan mesti apa? Pasti sah. Al-qat'u bis-sihhah pasti sah. Dalam apa? Fima idza shalla ala janazah, dalam salat jenazah. Karena salat jenazah enggak ada ruku' ya. Kita katakan tadi auratnya hanya tersingkap kalau dia ruku'. Kalau salat jenazah al-qat'u bis-sihhah pasti sah. Ya, fima idza la ruku'a fiha, karena la ruku'a, tiada ruku' fiha padanya, karena enggak ada ruku' padanya. Wa minha man alaihi asyratu ayyamin min Ramadan falam yaqdiha hatta baqiya min Sya'bana khamsatu ayyamin. Fahal yajibu fidyatu ma la yasa'uhu al-waqtu fil hali aw la yajibu hatta yadkhula Ramadanu fihi wajhani asahuhuma la yalzamu illa ba'da maji'i Ramadan. Ya. Sekarang sebelum kita bahas kasus ini, orang yang punya utang puasa dan tidak dia ganti utang puasa sampai datang pula Ramadan yang baru, dia tetap wajib ganti plus fidyah. Ya. Ya. Jadi dia punya utang puasa, datang pula Ramadan baru, enggak selesai dia ganti. Maka setiap hari yang enggak dia ganti tetap wajib dia ganti plus fidyah. Per hari 1 mud. Nah, baru kita baca ini. Siapa yang alaihi, atasnya asyratu ayamin, utang 10 hari min Ramadan, dari puasa Ramadan. Siapa yang atasnya utang 10 hari dari Ramadan, falam yaqdiha, dan ndak dia ganti juga. Ndak juga dia ganti. Hatta baqiya min Sya'ban, sampai tersisa dari bulan Sya'ban khamsatu ayyam, 5 hari. Dia utang 10 hari. Udah datang bulan Sya'ban enggak dia ganti-ganti juga. Sekarang bulan Sya'ban cuma tersisa 5 hari, utangnya 10 hari. Nah, utang 10 hari tersisa 5 oleh. Ya. Fahal yajibu fidyatu ma la yasa'uhul waqtu fil hal? Dan apakah wajib fidyah? Fidyah untuk apa?
ma la yasa'uhul waktu, apa yang tidak tercover oleh waktu, apa yang tidak cukup waktu. Yang tidak cukup waktu berapa hari? 5 hari lagi. Ya, apakah wajib fidyah? Fil hal, sekarang wajibnya. Ya, apakah sekarang wajibnya? Aula yajib hatta yadkhula Ramadan, atau tidak wajib fidyah sebelum sehingga masuk Ramadan? Ya enggak? Kapan dia wajib bayar fidyah? Ketika dia tahu dia sudah tidak mampu atau memang ketika Ramadan sudah masuk? Fihi wajhani. Ada 2 pandangan. As-sahhuhuma la yalzamu. Yang paling sahih, tidak wajib fidyah illa ba'da maji'i Ramadan, kecuali setelah masuk Ramadan. Baru yakin kita dia memang harus bayar fidyah. Kalau Ramadan belum masuk, ya memang yakin juga kita. Tapi itu kan masih belum ya, masih di masa depan. Masa depan dia meninggal. Masuk. Ya, ya itu kasusnya tuh. Kalau meninggal dia berarti kan tidak wajib berfidyah. Hah? Iyalah. Ini masalah. Iya, tidak dosa jadinya. Tapi tetap wajib dia bayar qadha. Iya, qadhanya diambil dari mud, dari harta warisnya. Misalkan berapa utang puasanya? 5 hari, ya udah ambil 5 mud dari harta warisan. Yang waris yang memberikan. Ya. Yang terkait khuf tadi itu. Iya, betul. Habis pemakaian khuf, apakah membatalkan? Yo. Batal wudu. Jadi buka khuf, wudu balik. Istilahnya kalau dia habis durasi khuf, dibukanya khuf. Salat langsung enggak boleh. Baru balik, baru salat. Ya. Itu khuf. Jadi bukan dibuka khuf kemudian tunggu dulu tekan tuik balik, enggak. Langsung batal ketika durasi habis. Berarti kewajiban-kewajiban kita ketika kita meninggal itu bisa diganti sama ahli waris. Ya. Termasuk sholat yang Salat enggak? Salat enggak. Salat itu ibadah badaniyah. Puasa bisa, karena puasa dikasih solusi oleh Allah fidyah. Tapi kalau salat kan kata Nabi la kafarata alaihi illa al-qada. Enggak bisa salat diganti kecuali dengan qada. Kafarat salat enggak ada. yang membunuh orang lain. Enggak bisa. Enggak bisa. Di Jawa itu ada Di Jawa ya. Ya. Ya, barangkali dikiaskan kepada puasa, tapi bagi kita tidak bisa dikiaskan pada puasa. Istilahnya sekarang puasa bisa digantikan oleh orang lain karena ada hadis. Ya, ada hadis. Dan kalaupun si ibu tidak bisa membayar fidyah, kan anaknya boleh membayarkan fidyah untuk ibunya, boleh. Tapi kalau sholat kan tidak ada kita temukan fidyah untuk sholat, tidak ada. Lanjut. Lau aslama fima ya'ummu wujuduhu 'indal mahalli fanqata'a qabla al-hululi fahal yatanajjazu hukmul inqita'i wa huwa thubutul khiyari fil hali aw yata'akhkharu ila al-mahil. Wajahani asahuma asani. Lau aslama, kalau dia pre-order, aslama bukan masuk Islam ya. Kalau dia pre-order, sebenarnya lebih aman kalau dia sebut aslafa ya. Kalau aslama ini agak ragu juga orang. Aslama kalau dia masuk Islam, kok masuk Islam. Aslama kan masuk Islam juga aslama ya. Nah, ini artinya apa? Nah, kalau dia pre-order, apa yang dia pre-order? Fima ya'ummu wujuduhu, sesuatu yang banyak wujudnya. Sesuatu yang umum adanya, sesuatu yang banyak wujudnya indal mahil, di sebuah tempat. Di sebuah tempat, ya enggak? Kapan dia pre-order? 3 hari contoh. Ya. Dia pre-order selama 3 hari. Fanqata'a qablal hulul. Terputus pasokan barang itu qablal hulul, sebelum terpenuhi. Ya. Kita bilang kalau jual beli salam tidak boleh khiyar kan? Jual beli salam tidak boleh khiyar. Boleh khiyar.
Ya, fal yatanajjaz hukmul inqita'. Dan apakah berlaku hukum inqita'? Ya, apakah berlaku hukum inqita'? Kalau misalkan dia pre-order barang yang pasti tidak ada, itu ada khiyar. Itu ada khiyar, boleh saja dibatalkan. Ini barang dia ketika dia melakukan pre-order, dia tahunya barang itu banyak orang punya. Tapi tiba-tiba setelah dia pre-order, barang itu tiba-tiba stop produksi. Hilang, ya enggak? Fahal yatanajjaz hukmul inqita'. Apakah berefek hukum inqita', hukum terputusnya barang itu? Apa itu hukum terputusnya barang? Wa huwa thubutul khiyar, bolehnya khiyar. Istilahnya mau lanjut akad enggak pre-order atau kita sudahi saja kata. Fil hal sekarang au yata'akhkhar ilal mahil, ataukah ditunda batalnya itu sampai mahil. Sampai mahil ini sampai masa tempo, masa hulul ya. Ya, dia tempo pre-ordernya berapa lama ya? Misalkan 10 hari. Apakah sampai 10 hari atau kapan nih? Ya, apakah sekarang langsung ketika kita tahu bahwa barang itu sudah stop produksi atau tunggu tetap 10 hari lagi? Ya, wajhani. Ada dua pendapat. Yang paling sahih adalah yang kedua, pendapat kedua. Berarti ditunggu dulu masa pre-ordernya habis baru dia boleh membatalkan akad. Batalkan akad salaf. Kenapa? Karena akad salam pre-order itu aslinya tidak ada khiyar ya. Akadnya itu jazim. Tidak boleh rujuk, tidak boleh khiyar. Lanjut. Wa minha law nawa fi rak'atil ula al-khuruja min as-salati fi rak'atis tsaniyati aw 'allaqa al-khuruja bi syai'in yahtamilu husuluhu fi as-salati fahal tabtulu fil hali aw hatta tujada as-sifatu wajhani asahuhuma al-awwalu. Law nawa fi rak'atil awwal fi rak'atil ula, kalau dia berniat saat rakaat pertama, apa yang dia niatkan? Al-khuruj minas shalah, membatalkan salat. Dia niat membatalkan salat. Kapan dia berniat? Di rakaat pertama dia berniat. Kapan dia ingin memutuskan salat? Fi raka'atis tsaniyah. Dia takbir apa katanya? Nanti kalau rakaat kedua saya akan batalkan salat. Ya. Au 'allaqal khuruja, atau dia ta'liq, dia gantungkan khuruj batal salat itu bisyai'in, dengan sesuatu yahtamilu husuluhu, yang mungkin terjadi fis shalah. Kalau hujan hari saya batalkan salat. Contohnya seperti itu dia. Ya, atau dia bilang kalau rakaat kedua saya batalkan salat, kalau hujan hari saya batalkan salat. Fahal tabtulu fil hal, apakah batal salatnya langsung saat dia berniat? Au hatta tujada sifah, atau saat kriteria sudah ditemukan? Atau saat sudah ditemukan kriteria? Apakah saat hujan turun salatnya batal atau saat dia berniat? Apakah ketika rakaat kedua salatnya batal atau ketika dia berniat? Wajhan, ada dua pendapat. As-sahhuhuma al-awwal, yang paling sahih adalah yang pertama, bahwasanya salatnya langsung batal saat dia berniat. Hati-hati ya. Orang berniat membatalkan salat sama dengan orang berniat membatalkan keimanan ya enggak? Dia umurnya 17 tahun tapi dia masih muslim. Dia masih tinggal dengan ibu bapaknya. Dia bilang, nanti saya kalau sudah tamat kuliah, murtad saya, dia bilang. Kapan dia murtad? Saat dia ngomong itu atau saat dia tamat kuliah? Saat dia berniat. Ya, hati-hati. Alhamdulillah ya. Nah, sampai situlah dulu kaji kita ya. Enggak rumit. Aluleh. Mesti ada keyakinan yang ya istilah ikrar ya. Ya. Lebih berat. Ya. Ya. Karena dia aslinya kafir. Tapi yang murtad syarat dikatakan dia jelas-jelas murtad itu apa sebetulnya dia sudah menanti sama Enggak, belum tentu murtad. Sama seperti Ammar bin Yasir, qalbuhu mutmainnun bil iman. Berarti iman itu di kalbu. Ada orang yang dibaptis, anggaplah sekarang dia, mohon maaf ya, orang-orang di sini dia orang Kristen aslinya, merantau ke sini, di sini masuk Islam, pas pulang dia ke kampung dapat desas-desus kabar seperti itu orang tuanya. Iya, kamu masuk Islam. Iya katanya.
Enggak, kamu harus dibaptis lagi, dibawa baptis oleh orang tuanya. Tapi hatinya tetap Islam misalkan. Ya istilahnya dia sekarang dibaptis hanya agar dia tidak dipersekusi oleh orang tuanya misalkan. Ya tetap beriman dia. Kalau sebaliknya sampai Islam, itu sudah ada tertarikan dengan agama lain. Ya. Bahkan sudah dikerjakan. Dan menerangkan dia murtad itu kepada orang lain kan dasar itu juga masalah. Ya. Apakah dia sudah dihukum murtad? Belum. Mengkafirkan orang tetap butuh mahkamah. Butuh pengadilan yang adil. Datangkan saksi ya atau pengakuan dia sendiri, ikrar. Karena itu kan itu persoalan yang dimasalahkan. Tertarik dengan itu alasan. Dia seperti itu. Ya. Ini makanya Stres. Tanya anaknya lah setelah balik. Betul. Enggak sama sih Islam. Lalu kenapa kamu ke gereja? Tanya seperti itu. Kita tanya gitu kan. Kamu yakin Yesus anak Tuhan enggak? Ya, kafir kamu. Itu. Mesti ada keyakinan kufur dia baru dia jadi kafir. Bahkan orang Islam yang KTP-nya Islam, kalau dia anggap sholat enggak wajib, dah kafir itu sebenarnya. Walaupun ketika ditanya kamu Islam enggak? Ya, saya Islam. Kamu berzina? Ya, zina. Ini kan enggak masalah. Yang penting kan kita itu udah kafir tuh. Sebab kafir ini banyak ya. Tapi tetap mesti ada i'tiqad. Kalau kita menghukumi dia, tetap asalnya muslim ya sudah muslim. Asalnya kafir ya sudah kafir. Ya kalau kita menghukumi, tapi untuk kaji diri kita sendiri hati-hati. Karena kita tahu i'tiqad kita apa. Mengiktikadkan sesuatu yang membuat kita kufur ya kufur. Mengingkari sesuatu yang maklum minad din bid darurah, mengingkari Allah Maha melihat, mengingkari Allah Maha mendengar, kafir. Ya, tak beda dengan kawan-kawan Ustaz Ilham yang satu lagi enak mengingkari Allah di langit, kafir. Nah. Tanya dulu sama dia. Kamu ke gereja ya? Apa alasan kamu ke gereja? Nah, tanya pastikan. Menurut kamu Allah punya anak enggak? Menurut kamu Allah tuh bisa beranak enggak? Allah tuh berwujud sebagai Isa enggak? Sampaikan. Tanya seperti itu. Kalau dia bilang iya, ya sudah kafir. Tak bisa langsung ya. Mentang-mentang dia ke gereja kafir enggak bisa. Jadi baru sudah tertarik. Iya. Itu mesti dijaga. Ditanya masih Islam. Makanya didudukkan tauhid anak-anak ya. Saya pribadi seperti ini ya. Anak muda murtad jadi ateis bisa jadi itu. Kalau murtad ke agama lain selain Islam itu bodoh. Ya. Kenapa? Anggaplah dia murtad kan menurutnya paling-paling agama Islam ini tidak logis. Dia pindah ke agama lain dia juga akan menemukan ketidaklogisan. Ya kan? Kalau mau murtad, biasanya murtad ke ateis. Didudukkan. Kalau akalnya Ya. Kalau dia pakai akal. Tapi kalau yang murtad ke agama lain kan biasanya karena ada bantuan, ada ini, mau nikah segala macam. Tapi alasannya bukan alasan logis, alasan psikis, perasaan. nah itu tidak bisa dihukum. Hah? Kok tidak bisa dihukumi? Ya dihukumi juga lah. Iyalah. Bukan karena keyakinan. Pokoknya dia murtad. Karena ilmu atau karena nafsu, yang murtad itu murtad. Saya murtad karena perempuan saya mau nikah. Ya, tapi kamu murtad kan? Ya, beda. Jadi tidak beda ya, orang murtad karena ilmu ataupun murtad karena nafsu, murtad itu murtad. Makanya kalau ya saya baru tetap berzina. Tapi masalah hukumnya nanti kita bahas. Ya, nah ada al-hudud tudra'u bisyubuhat. Enak. Tapi kalau kata Syekh Salim, laki-laki tidak mungkin terpaksa berzina. Perempuan mungkin terpaksa berzina. Laki-laki tidak mungkin. Kenapa? Karena perzinaan tidak mungkin terjadi kalau si otong loyo katanya. Kalau otong bangun tanda dia maut. Ah, iya juga. Misalnya ada tante kayu gitu, ramai sakit, kalau Jadi simpanan ya. Tidak terpaksa. Ya. Tapi ada juga terpaksa saya. Saya pernah menemukan Apa yang maksud laki yang pekerjaannya yang seperti itu saya pernah di Bogor itu kan. Memang dia asalnya tidak mau, tapi memang dipaksa sama bosnya kan. Memang itu kerjaannya. dipaksa dengan jadi uang banyak gitu.
Memang terpaksa karena ingin mencukupi keinginan finansial. Dia apa juga itu? Dia anggota Iya. sama seperti Biarlah ibunya mati. pelajar, sama seperti pelajar. Biarlah ibunya mati daripada dia berzina. Setorannya bisa. Biarlah ibunya mati daripada dia berzina. Harusnya seperti itu, ya nak. Lu pernah kesasar ke pondok kan? Dia kabur sih. Akhirnya dia kabur. Tanya apa kabur dia? Saya beginikan. Karena dia mau dia masuk di pagar turun nggak bisa kabur yang secara HP diminta semua. Nyata di situ dia jadi budak seks. Nah, budak seks. Oleh bosnya. Bosnya laki-laki. Nggak tahu bosnya. Bosnya ada lah bosnya. Kalau dia main-main, justru dia mengalami ancaman yang besar. Iyalah, ngeri lah. Kalau udah dikurung tuh ya terpaksa. Ada juga orang ya, misalnya contoh-contoh seperti saya Salim tadi, laki-laki mungkin terpaksa berzina. Kan ada berita-berita laki-laki disekap oleh 3 orang perempuan, kemudian diberikan obat perangsang, diperkosa selama 3 hari, kemudian sekarang si laki-laki mengalami cedera di kemaluannya. Karena dipaksa, enggak? Ada juga yang seperti itu. Ya terpaksa kita sebut ya. Kalau yang seperti tadi dipaksa keadaan, dia butuh duit, ya apa bedanya dengan pelacur ya? Apa bedanya dengan pelacur? Pelacur itu kan juga terpaksa. Beda ya dengan simpanan om-om itu, dia jadi pelacur untuk beli iPhone, enak. Ada pelacur yang memang dia melacurkan diri hanya sekedar untuk cari makan, kan ada juga. Iya. Nah, gimana tuh kira-kira seperti itu? Duit ya. Mudah-mudahan kita tidak terpaksa untuk hal-hal seperti itu. Awalnya saya terpaksa, kok enak dia kan itu gawat. Ada juga orang seperti itu. Awalnya dia terpaksa, tapi kemudian dia merasa, inilah cara duit yang gampang. Jadi pelacur itu tidak butuh edukasi, tapi penghasilan tinggi. Jadi guru butuh edukasi, tapi gaji rendah. Mana pekerjaan lebih menggiurkan? Ya enggak, guru mesti sekolah tinggi, gaji rendah. Jadi pelacur tidak perlu sekolah, gaji besar. Itulah realitas kita sekarang. Pokoknya jaga komunitas lah ya, jaga komunitas. Antum ada-ada aja kawan antum. Memang ada bisa pondok kan? Oh gitu ya. Kasihan. Ada laki-laki. Nah, kita tutup dengan salat dan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan selamat duduk sini. Allah bakar dosa-dosa kita, Allah tambahkan tabungan amal kita, Allah sayangi orang tua dan guru-guru kita. Allah kumpulkan kita nanti bersama-sama dengan orang-orang saleh, para syuhada, para nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.